untuk edisi bulan Maret tahun 2015 ya. Sebagai hamba Tuhan, kami senang bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bisa menjadi petunjuk, nasihat, jalan keluar, ya, penghiburan bagi umat Tuhan. Dan sekarang pada kesempatan ini kita akan belajar beberapa ayat daripada firman Tuhan, karena jelas sekali ya Tuhan hanya terikat kepada kebenaran firman-Nya, dan Tuhan dikatakan adalah Tuhan yang setia, dan firman Tuhan juga menegaskan bahwa firman Tuhan itu teruji, ya, teruji seperti emas yang dimurnikan. Berarti kita mau perhatikan sebentar ya, bagaimana kita harus bersikap di dalam perjalanan hidup kita. Nah, banyak umat Kristen itu biasanya begini. Kalau sudah sakit baru cari dokter. Tetapi jarang umat Tuhan itu belajar tentang kesehatan. Contohnya, kita masih banyak belajar tentang jenis-jenis makanan, sayuran, ya, yang berguna buat hidup kita. Kemudian bagaimana kita memiliki pola makan yang sehat, ya. Sehingga supaya kenapa? Jangan sampai kita mencari dokter ketika sudah sakit, tetapi alangkah baiknya kita melakukan tindakan preventif. Itu diakui di mana-mana dalam ilmu medis, lebih baik mengadakan tindakan preventif daripada tindakan kuratif, pengobatan, ya. Tetapi banyak orang Kristen seringkali tidak pernah mau belajar kebenaran firman Tuhan, pengarahan Tuhan, nasihat Tuhan, ya. Tetapi mereka ingin apa? Kalau sudah sakit, ya, ekonomi sakit, rumah tangganya sakit, hatinya penuh sakit, ya, hidupnya penuh dengan rasa sakit, baru mereka ingin Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Persis seperti orang yang tidak memperdulikan tentang ilmu kesehatan, ya, mereka makan apa saja, bebas hidup sebagaimana yang mereka mau, tidak memiliki pola hidup sehat, tetapi kemudian begitu sakit, langsung aja ke dokter, nanti dikasih obat bisa sembuh. Ya, ini yang seringkali, pola ini yang sampai hari ini masih terjadi di banyak hidupnya orang percaya. Padahal firman Tuhan sudah jelas katakan, Yesus 2000 tahun yang lalu mengatakan, akulah jalan. Ya, berarti jalan juga bukan hanya jalan ke surga, tapi juga jalan bagaimana memiliki pola hidup yang bahagia, pola hidup rumah tangga yang baik, menjadi suami, istri, anak yang baik. Ya, tetapi banyak kita seringkali mengalami hal-hal yang tidak baik, bahkan hal-hal yang sangat amat menyakitkan dalam hidup kita. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ini akan mengajar kita bagaimana harus bersikap, bagaimana harus merespon sesuatu di dalam hidup kita. Saya akan mengambil bacaan firman Tuhan daripada Injil Matius pasal ke-7, mulai ayat ke-13 dan ayat 14. Ya, buat para pengubah kehidupan yang sedang mendengarkan di rumah, ya, mungkin bisa bersama-sama dengan saya membuka Alkitab, entah itu Alkitab yang kertas, entah diinstal di dalam laptop ataupun diinstal di handphone, ya. Itu, tetapi yang sudah mengendarai kendaraan jangan sampai sambil buka Alkitab, karena mungkin alasannya, ya saya kan tidak SMS. Ya, saya tidak menelpon tapi buka Alkitab. Yang dilarang kan jangan menelpon sambil mengemudi, ya. Tapi tentu saja juga jangan sampai membuka-buka Alkitab apalagi SMS-an sambil mengemudi. Itu bukan hanya membahayakan kita tapi membahayakan orang lain. Kalau kita lalai. Ya, baik. Jadi demikian bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, kita akan lihat beberapa kebenaran pada siang hari ini, sehingga kita bisa belajar, memiliki sikap, memiliki respon yang benar, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, karena senang tidak senang apa yang kita buat di masa lalu akan mempengaruhi kita di masa sekarang, dan apa yang kita buat saat-saat ini, keputusan-keputusan, tindakan akan mempengaruhi kita di masa depan. Berarti apa? Tidak ada yang terlepas. Jadi mungkin kesalahan kita saat ini harus kita bayar mahal, ya, dan akan berlaku, akan menyengsarakan kita bertahun-tahun kemudian sampai di masa depan. Ya, mungkin kesalahan kita di masa lalu juga sampai hari ini kita masih tanggung akibatnya. Nah, sekarang kita mau lihat supaya kita menjalani hidup dengan hati yang bijak sana. Nah, firman Tuhan katakan di sini, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ya, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kita mau lihat sekarang kalimat yang pertama. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kita mau lihat dua kata, pintu dan kata sesak. Ya, berarti apa? Ya, kita perhatikan. Ya, sebagai orang percaya, ya, yang bersama-sama ingin hidup
nanti kalau sudah dipanggil Tuhan menuju surga, nanti kalau sudah kemudian meninggal, karena bisa dipanggil Tuhan bisa macam-macam, ya, itu kemudian bertemu dengan Tuhan, hidup bersama di surga. Kita mau lihat pintu yang sesak. Berarti apa? Ya, Tuhan mengatakan banyak sekali orang yang sedang punya kerinduan, sedang punya aktivitas, sedang punya kegiatan, sedang punya tujuan untuk masuk surga. Ya, semua kita. Ya, semua orang ingin masuk, kalau mati semua ingin masuk surga. Nggak ada yang bilang, biarin aja di neraka. Di neraka banyak artis, katanya begitu, ya. Nah, kita lihat kebenaran di sini. Masuklah melalui yang pintu yang sesak, ya. Jadi apa? Satu, dulu ada pintu. Dan firman Tuhan juga jelas katakan dia adalah jalan. Berarti itulah kita harus melalui masuk ke pintu itu. Nah, kemudian yang sesak berarti apa? Ya, kata sesak itu bisa berartinya luas. Yang pertama, ya, sesak bisa berarti ruangan yang kecil atau tempat yang kecil diisi oleh sangat amat banyak orang. Sehingga menjadi agak sesak, tidak nyaman, membatasi ruang gerak, membatasi kenyamanan. Itu dulu sesak. Yang kedua, sesak juga bisa berarti masuklah ke lalui pintu yang sesak. Sesak juga bisa berarti bukan hanya di luar, yaitu ruangan, space, ya, yang terbatas, ya, sehingga kita tidak merasa leluasa, merasa lapang. Tapi yang kedua, sesak juga berarti bisa suasana hati di dalam, bisa sesak. Bisa orang ada di tanah lapang, misalnya lapangan sepak bola, dia sedang main sepak bola, ya tentu saja lapangan sepak bola isinya hanya 22 orang, ya, masing-masing 11 plus wasit, ya, dan penjaga garis semuanya tidak boleh di dalam, semuanya harus di luar, berarti hanya 23 orang yang ada di lapangan yang sebegitu besar, ya, tentu saja tidak sesak. Tapi kalau dia kalah main bola, pasti sesak hatinya. Ya, berarti sesak di sini bisa berarti dua hal. Yang pertama, memang ditaruh di ruangan yang tidak memberi keleluasaan atau kelapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sesak bisa berarti suasana hati yang menyesakkan. Nah, kita akan lihat sekarang, masuklah melalui pintu yang sesak. Ya, kalau kita artikan, ya, bisa berarti sederhana sekali secara hurufiah. Ya, pintu di mana kita harus masuk. Ya, masuklah melalui pintu. Berarti apa? Ya, Tuhan bilang, banyak orang mencoba mencari pintu, banyak orang mencoba memasuk ke dalam kehidupan kekal, tapi tidak melalui pintu dengan berbagai macam cara. Ya, kalau firman Tuhan katakan di kitab Filipi, Yesus sudah membuka jalan masuk kepada kita. Jalan masuk itu apa? Pintu. Ya, atau gerbang. Itu jalan masuk, ya. Ya, banyak orang berusaha, tapi Tuhan bilang, masuklah melalui pintu, yaitu Kristus. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, pintu yang Kristus berikan itu bukanlah pintu yang lebar, yang lapang, yang luas, yang memberi keleluasaan, kenyamanan kepada orang Kristen, tetapi pintu yang sesak. Dalam arti, akan banyak orang di sana, akan banyak orang yang berusaha masuk ke pintu itu, sehingga kita perhatikan, kalau sesak, ya, ruangan yang sesak, ya, kita akan bernafas kurang nyaman. Ya, tentu saja kalau ruangan sangat sesak akan terjadi apa? Kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen akan memberikan suhu naik, suasana tidak nyaman. Itu dulu yang pertama, ya. Kemudian apa lagi? Ruangan yang karena sesak tidak memberi keleluasaan, kenyamanan buat hati kita. Nah, berarti apa? Para pengubah kehidupan. Sering kita ingin mendengar khotbah, ikut Yesus. Kenapa? Kalau ikut Yesus itu kita katakan apa? Rezeki toko sabandino. Nah, dikhotbahkan gitu. Terus apa? Kita jadi orang bejo. Sehingga apa? Banyak orang ikut Yesus dengan tujuan yang salah, dengan persepsi yang salah, bahwa ikut Yesus tidak akan ada percobaan, tidak akan ada masalah, tidak akan ada pergumulan, tidak akan ada kesesakan. Sementara firman Tuhan katakan dengan jelas, masuk melalui pintu yang sesak. Ada kesesakan. Kita mau perhatikan. Nah, kita akan lihat sekarang dalam suasana yang sesak. Ya, sering kita nonton seperti baru-baru ini, ya, berapa bulan lalu ada banyak orang mati karena apa? Mereka nonton bola, kemudian terjadi kekacauan waktu pemainan bola, sehingga banyak orang mati diinjak-injak. Ya, dalam suasana yang sesak, dalam suasana sangat padat manusia, ada kemungkinan banyak orang yang kemudian apa? Dalam kepanikan jatuh kemudian diinjak-injak. Nah, kita mau perhatikan di sini dulu kebenaran ini, ya, karena orang berdesak-desakan, tentu saja kita mau lihat yang pertama apa? Karena desak-desakan, di depan kita akan ada orang, di samping kiri, samping kanan, di belakang ada orang. Ya, berarti apa? Banyak kehidupan kita akan mengalami gesekan demi gesekan. Ya, contohnya misalnya, kalau orang yang di belakang kita tidak sabar, walaupun ada orang begitu banyak di depan kita, kita tidak bisa maju, tapi dia dari belakang mendorong kita untuk maju, sehingga kita akan tergencet. Kenapa? Ya, orang yang di depan tidak bergerak, orang belakang dorong kita terus. Akibatnya apa? Kita tergencet. Kemudian orang depan mungkin akan ngamuk sama kita. Kok kamu dorong-dorong? Padahal kita didorong dari belakang. Nah, dalam situasi sesak,
Ya, dalam situasi terlalu padat bisa terjadi apa? Ya, orang yang berbuat, kita yang dituduh. Kita yang disalahkan. Ya, misalnya, contohnya, seorang istri mendesak suaminya. Pak, kamu harus punya mobil yang apik, Pak. Ojo mobil cherry, Pak. Misalnya gitu. Ayo, entah kredit, kayak entah ngutang, kayak entah apa, pokoknya harus punya. Nah, misalnya, didesak. Akibatnya apa? Daripada stres, ya, kemarin saya baca sebuah survei di internet, ya, ternyata dalam hidup keluarga itu, ya, lebih penting kebahagiaan istri daripada kebahagiaan suami. Ya, dikatakan kenapa? Karena kalau istri bahagia bisa ngurus anak, bisa ngurus rumah tangga, perlakuannya sama suaminya baik dan lain-lain. Berarti di dalam rumah tangga orang-orang yang sudah menikah berpuluh-puluh tahun, itu surveinya di Amerika, dikatakan bahwa kalau istri tidak berbahagia, rumah tangga itu lebih parah, rumah tangga itu lebih rapuh. Tapi kalau suami kurang bahagia, tidak masalah. Ya, itu hasil surveinya, ya, dan itu luar biasa. Tapi kenyataannya kalau kita lihat di Indonesia, seringkali, ya, baik itu Indonesia maupun Asia, itu kan lebih banyak arahnya apa? Men chauvinis istilahnya, yaitu dominasi pria. Oh, pria yang harus didengar, dituruti. Wanita cuma kerjanya, iya mas, iya pak, iya sayang. Begitu. Masalah sesaknya wanita tidak usah diperhatikan. Yang penting suami lapang, suami lego, gitu. Ya, tapi ternyata survei membuktikan kebahagiaan wanita, kebahagiaan istri itu lebih menentukan kehidupan rumah tangga daripada kebahagiaan sang suami di dalam rumah tangga. Ya, tapi kita tidak bahas itu dulu, kita mau kembali ke firman Tuhan, para pengubah kehidupan. Ya, dikatakan apa sesak, berarti apa? Kalau kita didorong dari belakang, ya, sedangkan yang depan tidak maju, yang depan bisa noleh ke belakang, kenapa dorong-dorong saya? Padahal orang lain yang mendorong. Berarti apa? Ada kemungkinan orang salah paham kepada kita. Ada kemungkinan kita disalahkan walaupun itu bukan salah kita. Kita mau lihat kebenaran di sini. Coba kita mau perhatikan, ya. Dalam suasana yang sesak, segala sesuatu bisa terjadi. Misalnya, mungkin karena sesak kita bisa kena sikut orang lain. Atau kita tanpa sengaja bisa nyikut orang lain yang di sebelah kiri kanan kita atau di belakang kita. Karena suasananya sesak. Iya kan? Berarti apa? Suasana sesak tentu saja, ya, karena berpadat sekali, ya. Setiap orang punya suhu badan kan, suhu normal kan 37-an, itu suhu normal 36, 37, ya. Kemudian karena sesak, ruangan yang ber-AC nanti lama-lama jadi panas. Kenapa? Karena suhu tubuh kita, temperatur tubuh kita mengubah suhu sekeliling kita. Tentu saja apa? Membuat suasana sumuk, tidak nyaman. Berarti apa? Dalam suasana sesak, seringkali dalam perjalanan rohani kita juga tidak tertutup kemungkinan banyak orang yang kita bergaul, kita ketemu, kita dekat, bukan memberi kenyamanan dalam hidup kita, tapi memberikan rasa sumuk, rasa suntuk dalam hidup kita. Contohnya, tiap datang ngomongi orang, tiap datang misalnya ngeluh, tiap datang susah, itu bikin sumuk. Nah, tahu yang lebih bikin stres lagi, tiap datang ngomongi kekayaannya, tiap datang ngomongi suksesnya. Kita dengar lama-lama, kalau di dalam bahasa sederhananya, blener. Kok sombong sekali ngomongi kekayaannya, suksesnya, gajinya, apanya. Nah, jadi kita lihat di dalam suasana yang sesak, begitu banyak hal bisa terjadi. Walaupun kalau kita perhatikan, Tuhan bilang, masuklah melalui pintu yang sesak. Berarti apa? Walaupun tujuan orang semua itu untuk dikatakan di ayat di bawahnya 14 untuk mendapatkan kehidupan kekal. Tujuannya semua ke surga. Tetapi belum tentu orang-orang yang sedang menuju surga ini semua karakternya benar. Belum tentu semua karakternya rohani. Ya, karena tidak tertutup kemungkinan, ya, orang-orang yang sepertinya mengejar hal-hal rohani tidak terlepas kemungkinan bersifat hewani. Ya, menjadi brutal, kejam dan lain-lain. Ya, nah kita mau lihat kebenaran di sini yang menarik sekali dari hari ini, ya. Masuk melalui pintu yang sesak. Jadi apa? Walaupun itu tidak menyenangkan, tidak memberi nyaman, tidak memberi kelapangan buat kita, Tuhan bilang suruh masuk. Berarti apa? Perjalanan orang Kristen, ya, jangan percaya tentang apa. Nanti kita akan lihat di bawahnya tentang ayat 15. Jangan percaya nabi palsu. Nabi palsu apa? Wes pokoknya jadi Kristen nyaman, semua ditanggung Tuhan. Terus nggak kerja pun nanti dikirimi Tuhan. Loh, sebentar dulu, ini keliru. Tuhan bilang orang nggak mau kerja nggak boleh makan. Ya, Tuhan mengajar nggak boleh ada orang malas. Ya, terus diajar apa lagi? Wis lah pokoknya doa, doa, ya. Sementara kerjanya malas, asal-asalan, aras-arasan. Tapi berharap karena saya anak Tuhan, harus gajinya besar. Saya anak Tuhan harus dicukupkan semua. Waduh, sebentar dulu, ini keliru. Nah, para pengubah kehidupan, kita mau lihat kebenaran di sini kembali. Ya, Tuhan bilang masuklah.
Sudah sesak, Tuhan bilang masuk. Berarti apa? Nek ruangan itu sudah sesak, di dekat pintu itu sudah sesak, masuk orang lagi, tentu saja tambah sesak. Iya kan? Coba kita lihat ayo pelan-pelan dari hurufiahnya. Masuklah melalui pintu yang sesak. Lah, sudah sesak, Tuhan bilang ayo masuk lagi, tambah sesak toh. Betul. Yang di dalam tambah sumuk, ndak nyaman. Kita sendiri mestinya ndak usah tempat yang sesak, tempat yang lapang. Tapi disuruh masuk ke tempat yang sesak. Tentu saja buat dua pihak yang pertama. Yang sudah di dalam merasa lebih tidak nyaman. Buat kita juga yang mungkin pernah nyaman, sedang enak. Disuruh masuk ke ketidaknyamanan. Kita mau perhatikan di sini. Ya, banyak pengajaran zaman sekarang itu. Ya, pengajaran yang sesat. Kenapa sesat? Sesat bukan berarti total 100% salah. Tapi kata sesat berarti tidak sampai di tujuan. Itu artinya misalnya kita naik ke gunung. Tersesat berarti apa? Satu bisa berarti tidak sampai ke puncak, kedua sudah sampai puncak, tidak bisa sampai bawah, tidak pulang-pulang. Itu namanya sesat. Ya. Jadi banyak sekali seperti itu. Nah, ini yang kita perlu waspadai. Baik, kita akan fokus kembali di sini dulu di waktu yang singkat, ya, karena waktu kita hanya sampai jam 12, ya. Jadi saya akan berusaha lebih cepat lagi. Baik. Dikatakan karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kita mau perhatikan dulu. Mungkin ada saatnya hidup kita nyaman. Mungkin ada saatnya seperti orang Israel ada di Goshen. Mereka ada di tanah Mesir yang paling subur yang diberikan oleh Firaun lewat Yusuf kepada mereka. Ya, tetapi kemudian ada waktunya Tuhan memproses, ada waktunya Tuhan membentuk, ada waktunya Tuhan mau memurnikan kita. Nanti kita akan lihat di ayat 14 tentang proses pemurnian, proses pembentukan dan lain-lain. Ya, kita kembali di sini dulu. Ya, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Berarti apa? Di dalam satu ayat ini Tuhan bicara masuk melalui pintu yang sesak. Terus dia langsung mengatakan disambung lebar pintu dan luaslah jalan menuju kebinasaan. Nah, kita mau perhatikan. Ya, berarti kalau kita mau jujur, banyak kita memilih tidak lewat pintu yang sesak. Kalau perlu yang lapang Tuhan, yang nyaman. Kalau perlu saya tidak perlu doa bertahun-tahun untuk saya menerima sebuah jawaban. Saya tidak perlu berdoa bertahun-tahun ketekunan dalam ibadah, dalam ketaatan. Tuhan jawablah. Kita semua ingin yang lapang, yang nyaman. Tapi Tuhan bilang masuk melalui pintu yang sesak. Berarti apa? Kita harus siap menerima ketidaknyamanan. Kita harus siap menerima hal-hal yang sering bahkan menyesakkan kita. Saya ingat, ya, tahun 90 saya masih bekerja di pariwisata. Ya, sebagai anak muda, umur 20-an, ya, kerja pariwisata, zaman itu $1 masih sekitar 1.600 rupiah. Ya, sekitar 1.625 itu paling tinggi, ya. Itu saya menikmati masa keemasan sebagai anak muda usia 20-an. Seakan-akan semua cita-cita saya sudah bisa tercapai dengan penghasilan yang luar biasa di tahun-tahun itu. Ya. Saya kemudian apa? Ya, saya sudah merasa hidup saya akan cerah, hidup saya akan luar biasa. Karena sejak kecil saya aktif di pelayanan. Ya, dari mulai sekolah minggu, kemudian dari SMA saya ikut di kur, ya, kur remaja, di kur umum saya ikut 2 kur di gereja kami. Saya kuliah dan kemudian bekerja, ya, punya gaji yang cukup, bahkan mungkin sangat layak untuk ukuran seorang anak muda usia 20-an. Kemudian apa yang terjadi? Ya, ketika berdoa saya mendengar suara yang sangat jelas, tinggalkan semuanya. Saya jawab, saya nggak pernah ingin jadi pendeta. Iya, kenapa? Karena di dalam sejarah keluarga kami nggak pernah ada. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, itu bukan cita-cita hidup saya. Saya hanya ingin menjadi orang kaya. Karena dengan kaya, kita tidak perlu hidup susah mikir besok mau makan apa. Kalau orang kaya pikir besok mau makan di mana yang lebih enak lagi, karena semua sudah makan. Ya, itu. Ketiga, saya merasa pekerjaan jadi hamba Tuhan itu pekerjaan yang rendah. Ya, hidup dari belas kasihan orang, persembahan orang. Itu saya rasa seperti itu. Saya katakan tidak Tuhan, itu bukan cita-cita saya, itu bukan suatu yang saya ingin capai. Tapi terus kemudian Tuhan tetap bicara kepada saya lewat rohnya, tinggalkan. Akhirnya saya tinggalkan. Dan saya masuk dalam masa kesesakan dalam hidup saya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, banyak orang Kristen ingin kalau datang ke gereja, datang ke hamba Tuhan, didoakan langsung tercipta kelegaan.
Padahal Tuhan bilang apa? Masuklah melalui pintu yang sesak. Berarti sebelum kita masuk ke dalam suatu ruangan yang berbeda, sebelum kita masuk ke tingkat yang berbeda, sebelum kita masuk ke suatu keadaan yang berbeda, suatu level yang lain, Tuhan bilang masuk melalui pintu yang sesak. Berarti apa? Ada pertobatan. Ya kan? Ada mengampuni. Ada perubahan hidup. Ya, bukan hanya maaf. Oh, ikutlah, datanglah. Ya, ikuti misalnya ibadah pengurapan jadi kaya raya. Tidak ada. Ya, sebentar kita akan lihat ayat-ayatnya yang akan membuktikan bahwa hal-hal seperti itu kurang Alkitabiah. Ya, kita lihat kembali di sini. Ya, sesak berarti kembali saya ulang. So ini saya akan berikan penekanan-penekanan supaya kita punya kekristenan sehat. Ya, seperti misalnya seorang ingin masuk tentara. Dia tidak berpikir begitu dia mendaftar tentara, terus begitu dia diterima, dia langsung diberi pangkat. Tidak. Dia akan masuk ke latihan demi latihan, latihan demi latihan yang berat. Kemudian apa? Pola hidupnya harus berubah, dia harus disiplin, dia harus tunduk kepada atasan. Ya, pola hidupnya tidak sama lagi. Nah, banyak orang Kristen merasa sudah jadi Kristen tetap boleh punya hidupnya sama. Ya, tidak ada perubahan, tidak ada disiplin hidupnya. Ya, kalau ada masalah telepon pendeta saja, cari pendeta. Ya, pendeta bisa memaksa Tuhan untuk merubah segala sesuatu, misalnya begitu. Ya. Baik, para pengubah kehidupan. Tuhan bilang pintu itu sesak. Dan langsung dilanjutkan, lebar pintu yang menuju ke binasaan. Nah, banyak kita ingin mengapa? Ingin ya masuk ke suatu keadaan, baik peningkatan ekonomi, perbaikan masalah rumah tangga, hidup yang lebih baik, ya kan? Dan segala sesuatu yang lebih meningkat lagi. Tapi kita memilih jalan yang semau kita, yang nyaman. Ya, Yesus mengajar etik kerja juga. Kalau kita ingin naik pangkat, jangan pergi dukun supaya minta pengasihan, supaya disayang pimpinan. Tapi kita harus kerja lebih rajin, kita harus punya prestasi, kita harus punya performance yang lebih baik. Dan tentu saja untuk menunjukkan prestasi yang lebih baik itu juga menyesakkan kita, tidak mendatangkan kenyamanan buat hidup kita. Dan itu tidak mendatangkan kelapangan juga buat dalam mengatur waktu misalnya. Kalau kita ingin jadi karyawan yang baik, jangan datang tepat kantor jam 8, tepat jam 8 baru muncul. Ya. Pulang jam 4, jam setengah 4 sudah semua siap-siap pulang. Berarti dia sudah selesai kerja jam setengah 4, bukan jam 4. Ya. Jadi kita mau lihat lagi. Nah, kita akan lanjutkan sekarang, karena sudah setengah jaman. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kita lihat kembali diulang. Karena sesaklah pintu. Ya, kita tahu. Ya, walaupun semua orang ingin menuju sorga, semua manusia ingin ke sorga. Tetapi tidak semua manusia yang ingin ke sorga sudah berwatak rohani. Ya kan? Daud sendiri mengatakan apa? Ya, orang-orang yang berjalan bersama dengan aku ke rumah Tuhan, itu yang memfitnah aku, itu yang menjatuhkan aku. Ada ayatnya di Mazmur. Ya, walaupun sama-sama mungkin beribadah, walaupun sama-sama mungkin maaf kata, satu jemaat. Ya, seperti tadi saya katakan dengan jelas, orang-orang yang mungkin ya sedang melakukan aktivitas rohani, belum tentu bersifat rohani, bisa hewani. Ya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Saya akan lihat sekarang kata yang kedua, kata sesak. Tadi sudah kita belajar tentang kata sesak, ya kan? Sesak kan macam-macam. Kita bisa didorong orang dari belakang. Karena kita didorong, kita terpaksa mengenai orang yang di depan kita. Orang depan kita akan menyalahi kita. Kok mendorong saya? Padahal kita orang lain mendorong kita. Kita bisa disalahkan, bisa disalahpahami, bisa dituduh. Ya, bahkan orang mungkin bisa menyenggol kita, menyikut kita, menggeser kita. Ya. Nah, kita mau lihat yang jelas sekarang, kata sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Di dalam bahasa aslinya, kata ini diambil dari kata yang berarti apa? Memeras anggur. Ya, memeras anggur. Ya, bahasa Indonesia memang kita tidak punya seperti bahasa Inggris misalnya, buah anggur disebut grape, sedangkan anggur disebut wine. Ya, minuman anggur. Kalau kita anggur kadang-kadang kita bingung, rancu. Kenapa rancu? Ini buah anggur yang dimaksud atau minuman anggur. Nah, tapi di sini ya kata yang sempit itu berarti apa? Seperti tindakan memeras, menekan buah anggur untuk menjadi minuman anggur. Nah, kita perhatikan sekarang apa? Kita sering harus mengalami kesesakan, situasi yang tidak nyaman, ya, baik di luar tidak nyaman, di hati kita juga sesak.
Dua hal, luar dalam. Tetapi firman katakan yang kedua yang luar biasa. Dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Berarti ada proses kita diperas. Proses kita ditekan. Nah, kita lihat. Buah anggur tidak akan bertahan lama. Buah anggur akan cepat busuk. Tetapi ketika dia diperas menjadi minuman anggur, menjadi air anggur, semakin lama dia menjadi semakin berharga, semakin enak. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, orang yang sudah minum anggur yang tua, tidak akan minum anggur yang baru. Karena rasa yang tua itu pasti lebih enak dari rasa anggur yang baru. Nah, kita lihat kebenaran di sini, para pengubah kehidupan. Ya, kalau kita sekarang ini jadi orang percaya, mengalami kesesakan. Apakah karena kita memang ingin masuk melalui pintu itu ke suatu dimensi perjalanan hidup yang berbeda dari sekarang? Atau kita memang sesak karena tidak ketemu pintu? Kita mau cari-cari pintunya. Tuhan bilang, ayo berubah, ayo bertobat, ayo, enggak, saya mau cari cara lain mungkin bisa. Ya, caranya gimana? Bawa macam-macam urapan, air urapan lah, minyak urapan lah, ya kan? Mungkin Alkitab urapan, besok ada macam-macam. Ya. Kemudian kita kembali ke hal-hal yang bersifat agamawi. Kita lihat kembali sebagai orang percaya, firman bilang, sempitlah pintu. Ya. Di dalam bahasa aslinya itu dikatakan apa? Kata sempit itu adalah kata seperti menekan, memeras buah anggur. Berarti hidup kita sebagai orang percaya disebut juga sebagai apa? Pohon anggur. Karena Yesus adalah pokok, sedangkan kita adalah carang, ya. Dan bedanya buah anggur dengan pohon ara adalah jelas sekali. Apa? Buah anggur, carang atau cabang atau ranting yang menghasilkan buah. Sedangkan pohon ara, batang pohon yang menghasilkan buah. Kita tidak akan menemukan buah ara di ranting pohon ara. Semua buah ara ada di batang. Tapi yang kita akan lihat sekarang, sempitlah pintu. Berarti apa? Kalau kita mau maju terus, kalau kita mau hidup mencapai suatu dimensi yang berubah, ya, keadaan rohani, pengenalan akan Tuhan, ketaatan, perkenanan akan Tuhan, bahkan hal-hal yang jasmani seperti ekonomi, karir, dan lain-lain, Tuhan bilang apa? Kita harus siap mengalami kesesakan. Hal-hal yang tidak nyaman. Yang kedua, kita harus siap diremukkan. Diremukkan apa? Diperes, ditekan. Ya, persis seperti orang memeras buah anggur. Ini kata sempit itu, ya, di dalam bahasa aslinya. Ya, maksudnya apa? Kita tahu, buah anggur dipetik, kalau disimpan lama dia membusuk, tidak ada harganya dan harus dibuang. Tetapi kalau anggur itu diperas menghasilkan air anggur, semakin lama dia menjadi semakin mahal. Berarti apa? Kalau kekristenan kita sudah jadi orang percaya, tidak mengalami pemurnian, tidak mengalami pengajaran, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami tekanan untuk memisahkan kulitnya, ya, untuk memisahkan daging buah anggur, ya, diperas untuk menjadi air anggur, tidak dipisahkan daripada benih biji-bijinya di dalam, kita akan rusak. Ya, banyak orang sudah jadi Kristen, tidak ada perubahannya. Oh, dari dulu saya tahu misalnya, dia suka bohong, ngomongnya selalu ngomong besar-besar misalnya gitu. Kalau dia janji nggak pernah ditepati, dari dulu. Misalnya begitu, jadi kita tidak mengalami sebuah perubahan. Kita menjadi seperti anggur yang tidak diperas. Yang akan tambah lama, tambah busuk. Tapi Tuhan katakan apa? Kita mungkin sudah rela mengalami kesesakan. Bahkan banyak orang percaya sudah banyak mengalami kesesakan. Tetapi yang kedua, mereka belum mengalami pemurnian. Mereka belum mengalami Getsemani, karena kata Getsemani itu adalah tempat pemerasan anggur. Apa yang terjadi di sana? Di pemerasan anggur. Yesus berdoa kan? 3 kali. Dia bilang, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Kita selalu banyak mengulangi doa Bapa kami. Ya, Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Kita selalu bilang jadilah kehendakmu, tapi jujur aja kalau kita mau duduk sekarang 2 menit saja. Selama ini kita doa selalu bilang jadilah kehendakmu atau jadikan ini Tuhan, rubah ini Tuhan, kerjakan ini Tuhan, lakukan ini Tuhan. Itu terus kan yang kita sampaikan. Ya, tapi doa kita jadilah kehendakmu. Nah, bingung kenapa di fakta hidup kita, di fakta doa kita yang lain selalu jadilah kehendakku, kerjakan ini Tuhan, berikan ini Tuhan, kirim ini Tuhan, adakan ini Tuhan. Jadilah kehendakku. Ya, jadi kita mau koreksi diri kita. Ya, Alkitab bilang Tuhan tidak pernah salah.
Kalau ada sesuatu yang tidak beres, berarti kita manusia yang salah, orang percaya yang salah. Bisa juga karena salah mempercayai sesuatu yang salah diterjemahkan di firman Tuhan. Ya, kita lihat di sini kembali. Sempit. Berarti apa? Hidup kita akan mengalami pemerasan untuk menjadi air anggur. Kembali di situ. Hidup kita akan mengalami perubahan, penambahan nilai. Proses value edit. Dari buah anggur yang tidak berharga, murah, kemudian menjadi air anggur yang sangat mahal. Dan berjalannya waktu air anggur itu mengalami pematangan, mengalami fermentasi sehingga dia menjadi sangat amat mahal. Ya, kebetulan saya memang latar belakang pendidikan perhotelan. Kita tahu ya, minuman-minuman itu dibagi menjadi tingkat usia dan tingkat proses fermentasi yang sudah dilakukan. Misalnya kalau kita lihat ada minuman ya, tulisannya SOP, Special Oil Product. Itu berarti apa? Sekitar 6 tahun usianya dari mulai diperas dan disimpan di dalam tong anggur. Kemudian ada VSOP. Ya, itu sekitar 12 tahun disimpan di dalam tong, Very Special Oil Product. Kemudian ada satu produk lagi yang sangat mahal yang namanya XO. Ya, Extra Oil. Itu minimal 25 tahun disimpan anggur. Itu harganya jauh daripada yang sekitar SOP 6 tahun. Karena dia mengalami pematangan, dia mengalami fermentasi terus. Sehingga apa? Aromanya akan menjadi lebih lagi, rasanya akan menjadi lebih lagi. Nah, kita lihat sekarang sebagai orang percaya. Kalau kita cuma jadi buah anggur, sebentar busuk. Mungkin baru bertobat, wah rajin ibadah, baru bertobat, semua kita tinggalkan. Ya mau hidup benar. Sesudah 2-3 tahun, balik lagi hidup rusak. Busuk. Ya, tapi ketika kita mau mengalami dihancurkan, diperas, semakin lama menjadi semakin berharga. Ya. Nah, prosesnya Alkitab bilang di sini. Yaitu sempitlah pintu. Berarti apa? Pintu yang kita berjalan, ya jalan itu apa? Memeras kita. Perjalanan itu memeras kita, menekan kita. Perjalanan itu merubah bentuk kita. Ya, seperti buah anggur, ketika dia diperas dia menjadi air anggur dan terpisah dari ampasnya. Ampas yang berupa satu, daging anggur yang sudah tidak mengandung air anggur. Kedua, kulitnya buah anggur. Yang ketiga, bijinya anggur. Itu akan terpisah, yang ada hanya air anggurnya. Oke, masih ada endapan. Ya, makanya dia disimpan, kemudian kotorannya mengendap, nanti dipindah lagi ke tong yang lain. Ya, supaya apa? Endapannya dihilangkan, nanti pindah lagi ke tong lagi supaya endapannya hilang. Berarti apa? Kita akan mengalami terus-menerus pemisahan dari hidup masa lalu. Dari sisa-sisa. Ya misalnya sifat turunan. Sifatnya misalnya, oh bapaknya berangasan. Wah anaknya juga berangasan. Sifat bapaknya mata keranjang. Wah anaknya mata bakul. Misalnya gitu. Atau sifat mamanya, wah cerewet minta ampun. Wah anaknya super cerewet. Itu kita akan mengalami perubahan. Ya, makanya firman Tuhan dengan jelas bilang yang pertama dulu. Ayo masuk melalui pintu itu. Berarti apa? Ayo punya kesiapan, punya kerelaan, punya persepsi yang benar. Bahwa jangan hanya ingin, wah tahun ini tahun kelimpahan, tahun ini tahun percepatan, tahun ini tahun. Dan semuanya lebih banyak, hanya 1-2 orang yang mengalami, sisanya 99% hanya mengalami omongan saja yang tidak pernah terbukti. Para pengubah kehidupan. Kita lihat di sini. Sempit. Tuhan bilang, ayo masuk. Diulang lagi karena sesalah pintu. Ya, tadi Tuhan bilang masuk melalui pintu yang sesak. Sekarang sesalah pintu. Lagi diulang 2 kali. Berarti apa? Kuncinya dulu yang pertama di pintu itu. Kita sering kalau punya pergumulan, punya masalah, punya. Kita sering kali apa? Udah cari pendeta doakan. Pendetanya akan doa dalam nama Yesus, iblis yang mengganggu berkat kami tengking. Iblis yang membuat rumah tangga tidak rukun kami tengking. Wah semua ditengkang-tengking. Saya bukan hamba Tuhan yang membela iblis, bukan. Tetapi seringkali kesalahan manusia selalu larikan, dicarikan kambing hitam. Oh, iblis yang buat mata gelap. Nah, iblis yang buat emosi. Semua iblis. Padahal Alkitab dengan jelas katakan, semua orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi kita tidak bisa dikit-dikit salahkan, oh iblis yang buat Pak. Iblis yang buat, iblis semua. Ya, saya malas berdoa, iblis Pak yang buat. Wah, berarti kita tidak diatur Tuhan, tapi diatur iblis. Ya, saya jadi begini karena iblis. Semua iblis. Ya, makanya seringkali ya, banyak orang ateis apa?
jadi pesimis, jadi bersikap sinis kepada orang-orang percaya, orang beragama. Kenapa? Karena juga banyak semua disalahkan iblis. Ya, sedangkan orang ateis kita tahu mereka tidak percaya Tuhan dan mereka percaya juga ada iblis. Ya, jadi kalau kita berbuat salah misalnya, kita nggak bisa mengasihi istri, jangan bilang iblis yang buat. Bisa karena kelakuan kita nggak mau berubah. Ya kan? Para pengubah kehidupan kembali ke sini. Yang pertama dulu, ayo masuk ke pintu yang sesak itu. Ya. Jangan bilang, Pak saya punya masalah, tolong doakan. Pak saya punya tolong, sebentar dulu, dengar pengajaran firman Tuhan. Ya, kami hamba Tuhan bukan dukun. Kami tidak punya kuasa untuk mengkoyok-koyok Tuhan untuk menjawab saudara dan saya, tapi kami hanya disuruh ayo mengajar umat Tuhan. Ya, jadi jangan dikit-dikit mengharapkan mujizat saja. Saya tidak pernah ketemu, saya keliling kemana-mana ada ditulis tahun ini tahun pengajaran, tidak ada. Tidak mau, karena orang tidak suka diajar kok. Banyakan tahun mujizat lah, tahun anu, masalah diajar moh. Ya, ini yang sedang terjadi. Ya, baik. Para pengubah kehidupan, ya kita masih ada waktu sedikit untuk melanjutkan kebenaran ini. Ya, jadi sempit apa? Ayo kita siap. Mungkin kita akan mengalami gesekan, mungkin kita sedang berjalan, kaki kita akan diinjak. Baik itu sengaja tidak sengaja untuk mengganggu perjalanan kita. Kita akan merasa sangat sakit. Ya mungkin kita merasa saya salah apa? Saya dosa apa seperti diperlakukan seperti ini? Saya mau maju, dia juga mau maju, tapi kenapa dia injak kaki saya? Ya, segala sesuatu bisa terjadi di tempat yang sesak. Mungkin ada orang yang pukul kita. Karena tempat itu begitu sesak, kita nggak tahu itu tangannya siapa. Jadi mungkin ada sesuatu, ya. Orang berbuat jahat kepada kita. Orang menjatuhkan kita di karir, mungkin di tempat kerja, mungkin ya di kantor mungkin. Kita nggak perlulah selidiki siapa orangnya dan lain-lain. Karena Tuhan bilang, kita mengerti itu pintu yang sesak. Ya, nggak perlu diributkan. Sekarang intinya ayo basi kuat nggak berjalan terus. Di tengah digesek kiri, gesek kanan. Di depan jadi mungkin menghalangi kita. Di belakang mendorong-dorong memaksa kita. Ya. Para pengubah kehidupan. Sudah kita mau seperti itu. Tuhan bilang apa? Ternyata sudah rela pun. Ya, masuk ke pintu itu Tuhan tidak bilang, maka kau akan langsung menemukan tanah lapang. Maka kau akan langsung menemukan padang rumput yang hijau. Dengan rumput super. Tidak. Tuhan bilang, sudah kita masuk pintu yang sempit, Tuhan bilang apa? Pintu yang sesak, sempitlah jalan. Coba kita perhatikan umat Tuhan. Ya, setiap pribadi yang sedang mendengarkan siaran ini. Ya. Tuhan bilang apa? Sempit jalan. Ternyata sudah masuk pintu yang sesak, jalannya tidak lebar. Jalannya tidak luas, tidak lapang. Ternyata sempit. Coba bayangkan. Yang kita harapkan apa? Sudah kita mengalami tidak enak, tidak mengalami penderitaan mungkin, mengalami ngalah mungkin, mengalami ngempet, sakit hati mungkin. Kita berharap segera ada kelegaan Tuhan. Ternyata perjalanan selanjutnya jalannya sempit. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Ya. Kita lihat apa? Yang jelas ayat 13, kalimat yang kedua. Lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju ke binasaan. Berarti apa? Banyak orang, ya, mereka berharap sudah mereka rajin doa, mungkin melayani sebentar, melayani berapa tahun, mungkin jadi ini, jadi itu dalam kegiatan rohani dan organisasi rohani. Ya, mereka masuk dari itu jalan mereka harus lapang, lebar dan luas. Mereka boleh mengerjakan apa saja yang mereka mau. Mereka tidak akan lega setiap saat. Mereka akan punya kesempatan yang begitu luas dalam segala hal. Tuhan bilang jalan itu sempit. Bukan sebuah lapangan yang luas. Bukan sebuah jalan tol. Berarti apa? Jalan yang sempit. Kembali di sini kata ini. Ya. Kiranya hati kita punya kerelaan waktu kita diperas seperti buah anggur. Ingat kembali. Air anggur semakin disimpan semakin bernilai mahal. Tapi buah anggur disimpan segera membusuk. Berarti orang Kristen yang tidak mau, pertama, lewat pintu yang sesak. Kedua, tidak mau mengalami pemurnian, pembentukan oleh Tuhan. Itu lama-lama busuk Kristennya. Maksudnya, ya dia Kristen, tapi begitu ngomong, tidak kelihatan imannya. Tidak kelihatan percayanya sama Tuhan. Tidak kelihatan sukacitanya. Busuk. Buat orang lain, nggak nyaman denger dia dah. Tiap dia ngomong, aduh minta ampun. Misalnya gitu. Itu busuk. Ya, tidak ada kan orang suka bau busuk. Ya kan, tidak pernah ada juga orang suka sesuatu yang busuk. Berarti apa? Kita harus jalan maju di tengah segala gesekan, di tengah segala
Baik itu senggolan, sikutan, halangan, dorongan, paksa, dan lain-lain. Kedua, sudah kita mau, jalan kita tidak lagi lebar. Tidak ada peluang yang begitu luas. Ya kan? Atau berkat yang begitu besar, tapi jalan itu menjadi sempit. Artinya, hidup kita menjadi lebih bisa diatur Tuhan. Batas-batas yang kita boleh dan tidak menjadi lebih lagi membatasi kita. Contohnya, kalau kita sudah menikah, kita tidak bisa lagi misalnya sebagai seorang wanita bebas keluar sama teman-temannya, bebas shopping semau-maunya, bebas misalnya pergi shopping dari mall 1, 2, 3, 4, 5, alasannya pembantu sudah masak di rumah. Suami saya sudah disiapkan semua, dia bisa makan sendiri, dari dulu juga dia bujangan, dia pernah kos, dia bisa masak sendiri kok. Indomie saya sudah sediakan mie, berbagai macam instan mie misalnya. Ya, dari rasa ayam ini, ayam itu, dan segala macam sampai mungkin terakhir ada penemuan rasa bulu ayam. Ya, tidak, dia akan apa? Mulai dia mengalami apa? Jalan yang sempit, mulai dibatasi. Sebagai seorang istri, tidak bisa lagi semau-maunya. Ya kan? Kedua, sebagai suami, nggak bisa lagi tiap hari kumpul temannya aja, pulang sudah tengah malam. Memperlakukan rumah sebagai hotel saja, hanya untuk tidur, besok pagi bangun hilang lagi. Kenapa? Karena di rumah bukan hanya sebuah rumah, tapi ada rumah tangga. Ya, kita mau lihat di sini. Ya, banyak rumah tangga hancur, banyak rumah tangga tidak bahagia. Karena orang percaya, mereka mau masuk di pintu pernikahan, tapi kemudian mereka tidak mau masuk menjalani jalan yang sempit. Ya, yang penting kan itu uang saya cari, maunya saya dong. Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang ketika mereka menikah, mereka jadi satu. Berarti harus tetap ada kesatuan. Ya, ini yang sering rusak. Ya, ini yang sering kacau dalam hidup orang percaya. Nah, kita akan lihat sekarang ayat selanjutnya. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita lihat. Mereka menyamar sebagai domba. Yang pertama supaya kenapa? Ya. Beberapa waktu lalu saya pernah pergi ke Selandia Baru di South Island. Ya. Dan itu pertama kali saya benar-benar mengerti banyak ayat di Alkitab tentang domba. Waktu itu dalam perjalanan menuju ke Mount Cook, ya, Gunung Mount Cook, karena di atasnya itu ada salju, ada danau salju di atasnya, ya, yang biasanya mencair waktu musim panas. Jadi kami menuju ke sana, ya, di Alpine Center di Mount Cook. Di tengah jalan, ya, di sebelah kiri jalan itu ada beribu-ribu domba sedang turun dari bukit. Turun dari bukit, mereka turun terus mengarah ke saya, ke arah mobil kami. Saya saking senengnya tidak pernah lihat domba sekian ribu ekor, yang segunung itu seperti bukit itu jadi seperti putih. Saya turun ambil foto. Ya, karena lihat domba sering saya, puluhan sering, tapi sampai beribu-ribu saya nggak pernah. Saya turun dari mobil, saya ambil foto. Tiba-tiba si penjaga domba ini yang pakai mobil double cabin kejar saya. Kenapa dia kejar? Dia bilang, go back to the car, go back to the car. Dia bentak saya. Saya malah mati marah. Kurang ajar ini orang. Kenapa suruh saya naik mobil saya? Ini kan mobil saya sewa, mau saya turun, mau saya naik, hak saya dong. Saya tidak mengerti. Dia emosi, dia bilang, go back. Saya tetap ambil foto. Domba-domba yang sedang berjalan ke arah kami, tiba-tiba semuanya berbalik arah ke bawah. Melanjutkan perjalanan, ya, bukitnya sebelah kiri, kemudian jalan, kemudian ada turunan lagi di sebelah kanan. Turun terus gitu, jadi tengah-tengah jalannya, di lereng. Tiba-tiba mereka semua turun ke bawah, tidak mengarah ke saya. Mereka ketakutan, karena saya orang asing. Makanya, orang yang mengawal domba itu marah. Dia suruh saya balik ke mobil. Saya tidak mengerti, kenapa saya dibentak. Karena domba takut sama orang asing. Di sini saya, firman Tuhan bilang benar, orang asing. Karena mereka belok semuanya. Tidak ada berani mengarah ke saya, mereka semua belok turun ke lereng yang lain. Itu yang pertama. Mereka tidak sembarang ikut. Berarti dia kenal betul siapa yang gembalakan dia. Enggak sembarang orang. Mungkin dombanya bilang, ini turis. Membawa devisa buat negara kita. Mungkin dijilat-jilatin kita. Ya, enggak. Dia takut. Ya. Kita lihat di sini apa kata firman Tuhan. Ya. Jadi supaya bisa mendekati domba, harus berlaku seperti domba. Ya kan? Harus punya bulu seperti domba. Supaya kenapa? Domba merasa aman. Ini satu di antara kita. Maksudnya, ya, dia juga salah satu orang percaya. Dia salah satu orang yang juga, maaf kata, seiman dengan kita. Ya,
Misalnya. Tapi lihat tujuannya. Sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi dari tujuan, dari motivasi. Mungkin dia bilang, ya kami mengerti beban saudara. Ya kami bisa maklumi penderitaan saudara. Kita merasa, ya kita mungkin rasanya, ya dia teman saya. Dia sama domba. Ternyata ini serigala. Serigala tujuannya apa? Membunuh domba, memakan domba. Bukan menternakkan domba untuk dimakan. Bukan, dia tujuannya hanya membunuh. Memakan. Berarti apa? Kalau kita perhatikan. Ya di zaman akhir nanti akan banyak sekali seperti ini. Bukan mendewasakan. Bukan mengajar. Bukan memperbanyak. Tapi hanya menikmati dagingnya. Memakai bulunya. Menikmati susunya. Ya. Kita tidak diajar, misalnya diberi keterampilan manajemen, dilatih mungkin keterampilan masak-memasak, keterampilan mungkin small business, bagaimana memulai sebuah bisnis. Pokoknya tabur, beri. Ya, itu yang terjadi. Firman Tuhan bilang, waspada terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi perhatikan. Seakan-akan sama. Oh iya, dia ngerti. Oh dia melayani. Oh dia seiman sama kita. Ya, kita lihat. Dari sini kelihatan. Kemudian ayat terakhir. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita lihat. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari rumput duri? Kita mau lihat kalimat yang indah di sini. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Kita mau perhatikan. Ya. Apa? Buah anggur dibandingkan, diparadokskan dengan semak duri. Apa maksudnya? Buah anggur, ya, lebih banyak apa? Supaya dia berbuat buah lebat, dia harus sering dipangkas, dirawat, diairi. Kemudian apa? Kita tahu, mereka dibuatkan kebun tertutup. Kalau kita perhatikan di Alkitab, ya pohon-pohon anggur biasanya ada di perkebunan-perkebunan yang tertutup. Lihat, disengaja ditanam, dirawat, ya kan, supaya berbuah. Tapi lihat di sini, dari semak duri. Semak duri tumbuhnya dari mana? Musim hujan dia akan tumbuh sendiri, nggak ada perlu ditanam. Berarti apa? Kita akan berhadapan nanti dengan pengajaran-pengajaran yang tidak membuat kita menjadi orang-orang yang tertanam di dalam Tuhan. Ya, tidak membuat menjadi orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Orang-orang yang dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Ya, tapi orang-orang yang pokoknya tumbuh-tumbuh sini lah, terima urapan, ya, terima penumpangan tangan. Ya, tidak salah memang Alkitab juga ada banyak penumpangan tangan. Tapi ya jangan dipermudah segala sesuatu. Orang tuh nggak perlu berubah, orang tuh nggak perlu bertobat. Terima impartasi soge. Ya, terima impartasi terkenal. Itu yang terjadi. Ya, terus kita lihat lagi. Ya, atau buah ara dari rumput duri. Kalau tadi semak duri, ini rumput duri, berarti yang lebih pendek-pendek. Kita tahu kalau semak duri, kalau yang pernah pergi ke wilayah Sinai, pohon-pohon yang ada di sana itu pohon berduri itu paling tinggi kalau yang saya pernah temukan itu 1 meteran. Tapi kalau pohon ara itu bisa sangat amat tinggi. Ya, maksudnya apa? Dan tadi kita sudah singgung sedikit, pohon ara, buah tidak pernah dari ranting, tapi dari batang. Dari batang yang besar langsung keluar buah, itu pohon ara. Ya, pohon anggur dari ranting. Nah, firman Tuhan katakan apa di sini? Ya. Buah ara. Berarti apa? Para tokoh, para pengajar, orang-orang yang berkhotbah. Itu yang dinuntut berbuah. Bukan orang-orang yang diajarkan dia, orang-orang yang dibawa dia, orang-orang yang di bawah pelayanan dia. Bukan, tapi dia yang harus berbuah. Nah, contohnya yang seringkali banyak orang tidak menjadi pohon ara dan tidak menghasilkan buah ara. Saudara harus percaya bahwa Tuhan akan cukupkan saudara. Ya. Itu sering kita dengar. Terus apa saudara akan lebih berbahagia menabur daripada misalnya menerima, lebih bahagia memberi. Tapi Paskah aja kita minta lagi. Ayo jemaat, untuk Paskah kita perlu telur Paskah. Kita sendiri nggak suka nabur, kita suruh orang aja nabur. Nanti Natalan saudara kita butuh dana Natal. Ya, ini yang terjadi. Mereka tidak menjadi pohon ara.
batang yang berbuah. Ya, sedangkan anggur carang yang berbuah. Jadi apa? Kita yang dipimpin menghasilkan buah, yang memimpin juga harus berbuah. Nggak bisa kita aja yang disuruh berbuah. Ayo saudara yang tabur. Sementara kita, maaf kalau uang sudah masuk nggak bisa keluar. Harus tabur lagi, tabur lagi, tabur lagi. Itu hak saya. Nah, ini yang sedang terjadi. Kita mau perhatikan ayat ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Palsu bukan hanya mengajarkan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Bukan. Palsu bukan kemudian juga mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan atau apa. Itu bukan itu maksudnya kalau kita lihat dari konteks yang kita baca pada saat ini. Ya, tetapi kita lihat kembali. Ya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, sebagai orang yang digembalakan, kita harus mau dibersihkan oleh pengajaran firman Tuhan. Kita harus mau dikuduskan, mau dibedi. Hal-hal yang tidak berguna disingkirkan. Ya, karena anggur adalah pohon kalau banyak daun malah mengganggu buah. Semakin banyak daunnya, semakin kurang buahnya. Berarti harus diatur jumlah daunnya supaya buahnya banyak. Karena jumlah daun akan mengganggu jumlah buah. Ya. Kedua, kita mau perhatikan. Buah ara. Pohon ara bicara tentang batang yang berbuah. Ya. Bukan ranting, nggak pernah ketemu. Siapapun yang di sini, ya mungkin pernah lihat pohon ara. Kami sering sekali lihat pohon ara, karena di daerah saya pun banyak pohon ara. Ya, itu batang yang berbuah. Dari batangnya gitu besar, batangnya gitu, batang-batang itu keluar buahnya, bundar-bundar. Ya, Tuhan bilang apa? Dari rumput duri. Ya, maksudnya apa? Ya, pohon ara kan kita tahu besar, tinggi. Terus di-compare dengan rumput duri. Maksudnya, jangan sampai kalau ngomong tentang memberi, menabur, bekerja buat Tuhan, ya, berharap ke Tuhan saja, tidak berharap ke manusia. Wah, kita menjadi seperti pohon ara. Tapi kalau kita disuruh lakukan sendiri, kita sembunyi jadi semak duri. Tidak kelihatan di bawah sekali tempatnya. Oh, saya yang khotbah, saya tidak wajib lakukan. Saya yang suruh nabur, saya juga sendiri nggak ikut nabur. Ini yang sering terjadi. Ya, jadi kita akan intisarikan sebelum kita masuk ke sesi 2 untuk ada konseling interaktif. Ya. Yang pertama, semua kita ingin memasuki suatu taraf hidup, ya, kondisi hidup, level hidup yang berubah. Perubahan baik itu dalam hal ekonomi, dalam hal rumah tangga, dalam banyak hal kita ingin mengalami terus peningkatan. Tapi Tuhan bilang, ayo masuk di pintu yang sesak itu. Kita tahu sudah tadi arti sesak, saya tidak ulang berkali-kali. Kemudian sesudah itu, kita mau masuk, kita rela mengalami hal-hal yang menyesakkan. Tidak berarti kemudian hidup kita mengalami seluas-luasnya dan selapang-lapangnya segala sesuatu. Tapi kemudian hidup kita menjadi orang yang dibatasi oleh kebenaran firman Tuhan. Perkataan kita, kelakuan kita, cara kita berusaha, cara kita hidup sehari-hari, itu mulai dibatasi oleh firman Tuhan. Ya, kemudian Tuhan katakan, ya, mau jadi orang yang dimurnikan. Mau jadi orang yang mengalami buah anggur yang diperas untuk menjadi air anggur. Yang semakin hari semakin mahal harganya. Semakin hari semakin harum baunya. Semakin hari semakin sedap rasanya. Dan ayat 15 memberikan kita peringatan. Ya, bahwa banyak orang bukan ingin menjadi teman, menjadi sahabat, mungkin menjadi, ya, katakan orang-orang yang membimbing kita, mengajar kita kebenaran. Tapi banyak orang hanya ingin memanfaatkan kita, kata firman Tuhan. Mereka hanya ingin menikmati. Ya, kemudian ayat 15. Tuhan katakan, kita harus jadi buah anggur yang mau ditanam, mau ada pagarnya untuk membatasi dari binatang buas yang merusak dan lain-lain. Kemudian, ya, harus mau dibersihkan. Ya, harus mau dipangkas daunnya supaya buahnya lebat. Karena kalau tidak dipangkas, buahnya malah sedikit. Ya, banyak kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Banyak kegiatan-kegiatan yang tidak jelas motivasi dan tujuan, visi misinya. Itu harus dipangkas. Supaya berbuah lebat. Ya, kemudian sebagai jemaat, kita harus apa? Sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus berbuah. Ya. Kemudian kita juga sebagai pemimpin-pemimpin yang dijadikan sebagai pohon ara. Jangan berharap orang yang berbuah, jemaat, orang yang kita layani, bawahan kita, tim kita, mungkin staf kita. Tapi kita. Makanya kita harus hidup apa? Sesuai dengan yang kita ajarkan.
Jangan bilang saudara lebih berbahagia memberi dari menerima. Kita suruh mereka memberi aja dan kita yang terima. Berarti kita tidak hidup kita hidup seperti orang Farisi. Kita tidak hidup dengan pengajaran yang kita ajarkan, tapi kita hidup dengan ajaran yang berlawanan. Kita ajar A, kita lakukan C. Ya, kita lihat di sini pohon ara. Pohon ara akarnya tertanam dalam. Ya, dan kita tahu pohon ara adalah salah satu jenis pohon buah yang membutuhkan sangat banyak air. Ya, sehingga kalau kita perhatikan sekarang, negara seperti Turki itu yang menjadi pengekspor buah ara. Kenapa? Karena dia negaranya subur. Sedangkan banyak negara seperti Israel tidak bisa menjadi negara pengekspor ara. Bahkan di sana juga pohon ara tidak banyak, tidak ada perkebunan ara. Karena itu sangat membutuhkan air yang banyak. Sedangkan air mereka terbatas, sehingga mereka memilih lebih baik untuk kepentingan manusia daripada untuk kepentingan perkebunan. Tetapi lihat, rumput duri. Kalau kita perhatikan, sekali saja hujan, tiba-tiba rumput bisa tumbuh. Dia nggak perlu terlalu banyak air. Sekali disiram dia bisa tumbuh. Berarti apa? Kita sebagai pemimpin, ayo terus-menerus ada di dalam kebenaran. Ayo terus-menerus ada di dalam hidup dalam firman. Supaya bisa, karena pohon ara nggak bisa hidup tanpa air yang banyak. Sedangkan rumput sekali hujan bisa tumbuh lagi. Berarti apa? Jangan menginginkan hal-hal yang instan. Jangan menginginkan hal-hal yang mujizat terus. Seperti itu. Ya. Jadi para pengubah kehidupan, satu kerinduan saya bahwa kebenaran firman ini menolong kita untuk merubah konsep kita tentang perjalanan rohani kita. Yang kedua, merubah kita untuk mempunyai kerelaan ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami pemurnian, ketika kita mengalami seperti pemerasan buah anggur. Kemudian kita dibawa untuk berhati-hati dalam hidup kita dengan siapa kita berasosiasi, berhubungan di ayat 15. Kemudian ayat 16 berbicara tentang fungsi masing-masing kita. Kita sebagai pohon anggur, karena pohon anggur yang berbuah hanya carang, ya, tidak ada di batang, tetapi pohon ara yang berbuah batang. Entah pendudukan kita sebagai jemaat atau sebagai pemimpin, ya, sebagai orang-orang yang memimpin orang lain atau hanya sebagai orang yang dipimpin orang lain. Ya. Mari kita berfungsi sebagaimana yang seharusnya. Ya. Melembutkan hati kita, walaupun mungkin ada hal-hal yang kita dengar menyakitkan, mungkin ada hal yang menyinggung, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah merancang hal yang jahat dalam hidup kita. Semua yang Dia ajarkan kita untuk kebaikan kita sendiri, semua yang Dia sampaikan kepada kita, supaya kita bisa hidup dan menikmati semua kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan dengarkan satu pujian, dan sesudah ini kita akan masuk ke sesi interaktif. Tuhan memberkati kita semua. Baik sobat terkasih dimanapun berada, Anda masih bersama kami di sini di Pendewasaan dan Mujizat bersama Bapak Asen Suhendra, dan kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi bisa langsung menghubungi telepon di 735-792 atau SMS kami di 081-825-2244.
Ya, baik, ini Pak Asen sudah ada beberapa SMS yang masuk dari jam 10 kurang sedikit tadi. Mohon didoakan untuk anak saya yang kehilangan rasa percaya diri atau diliputi rasa takut berlebihan. Disarankan untuk pergi ke psikiater, tapi tidak ada dana. Dan yang kedua, untuk saya yang usia 60 tahun, tanpa penghasilan, ingin segera melunasi hutang, tapi yang ada tinggal rumah. Kalau dijual bagaimana? Dan untuk dapat penghasilan, usaha apa yang harus saya lakukan? Saya ingin ternak burung, tapi tidak ada modal. Boleh minta nomor handphone Pak Pendeta? Terima kasih. Baik, jadi mungkin kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama tadi, anaknya katanya kehilangan kepercayaan diri ya. Tentu saja kalau kita perhatikan ya, orang tidak percaya diri itu bisa sebabnya macam-macam. Yang pertama bisa misalnya ya, dari masa kecilnya dia sudah misalnya selalu orang tua atau lingkungan tidak memberikan kata-kata positif kepada dia. Misalnya, oh kamu goblok, kamu bodoh. Misalnya, nanti itu terekam di pikirannya sehingga sampai itu akan mempengaruhi rasa percaya diri. Atau misalnya dibandingkan dengan anak yang lain. Kamu tidak sepintar kakakmu atau kamu tidak sepintar adikmu. Itu juga bisa mempengaruhi di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang bisa tidak percaya diri juga karena pernah mengalami kegagalan. Bisa. Ya, hilang percaya dirinya, itu ada yang kedua, bisa. Jadi sebenarnya ya seperti tadi saya sampaikan di waktu beritahukan firman Tuhan, banyak orang, oh mungkin setan ganggu dia, setan menghilangi percaya dirinya, misalnya gitu. Ya kadang-kadang banyak yang aneh saya. Orang Kristen seringkali banyak sekali menganggap setan itu maha segala sesuatu, sehingga semua bisa diganggu setan. Ya, ini yang aneh. Jadi kita akan berdoa buat ya yang mengirim SMS ini yang sedang butuh didoakan untuk anaknya yang hilang percaya diri. Saya tidak tahu apa sebabnya ya, karena memang di acara ini kami tidak sarankan untuk menyebut nama ya, itu yang pertama, tidak perlu sebutkan nama. Yang kedua, tidak perlu menyinggung-nyinggung unsur sara atau unsur nama gereja, nama hamba Tuhan atau apa, tidak perlu ya. Juga yang ketiga, tidak perlu menyinggung kepercayaan lain. Karena tujuannya hanya ini untuk masalah pribadi. Jangan sampai, oh ya Pak, karena ipar saya agama dia tidak baik. Loh, belum tentu. Apa saudara kita berpikiran semua orang Kristen baik? Ya, jadi jangan digeneralisir hal-hal seperti itu. Ya, baik. Jadi yang pertama dulu kita akan berdoa kenapa anak ini hilang percaya diri. Baik. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Kami tidak mengenal siapa yang mengirim SMS ini. Bahkan hamba-Mu juga tidak tahu dia pria atau wanita, dia seorang ibu atau seorang bapak. Tapi Yesus yang adalah Tuhan mengenal siapa yang mengirim SMS dan kenapa anaknya ya Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami tidak tahu sebabnya, tetapi Engkau tahu sebabnya. Dan sesudah ini kami mohon dan kami ingin supaya orang yang mengirim SMS ini, orang tua yang menelpon kami untuk membuktikan kebenarannya, apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama anak ini kehilangan percaya diri. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, yang pertama adalah Roh Kudus tiba-tiba mengatakan di dalam roh saya kata kasih. Kasih, berulang-ulang. Berarti anak ini tidak percaya diri karena dia kurang kasih. Ya, saya minta kiranya orang tua yang mengirim SMS ini, entah ibunya atau bapaknya, untuk menghubungi kami kalau bisa lewat telepon. Karena saya mau tanya, kenapa anak ini sangat kurang kasih? Ya, jadi itu yang saya ingin tanya. Mungkin, saya juga mengasihi, misalnya ada kata orang tuanya. Kita akan berdoa. Di bagian apa anak ini sangat merasa kurang dikasihi, sehingga dia tidak punya kepercayaan diri yang cukup. Ini yang pertama. Ya, jadi saya mohon orang tua yang meng-SMS tadi, kalau boleh menelpon, kalau tidak keberatan ya, menghabiskan 1.000-2.000 rupiah pulsanya, ya, itu bisa menelpon kami sehingga kita bisa uji kebenarannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa ya Mbak Bayu? Yang ingin jual rumah ya? Iya, yang kedua usia 60 tahun tanpa penghasilan, ingin segera melunasi hutang, tapi yang ada tinggal rumah. Kalau dijual bagaimana? Baik, kita akan berdoa. Kita tidak katakan, oh ya jual lah, atau kita berdoa, Tuhan kirimlah pembeli. Tidak. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hal ini. Ya, ini jadi kita tidak boleh main sembarang kasih solusi karena nanti merugikan orang. Ya, solusi bisa menjadi menghasilkan sebuah prestasi, juga solusi bisa menghasilkan sebuah rasa frustrasi. Ya, tidak boleh kita buat frustrasi. Ya baik, Bapak kami tidak tahu dalam kondisi usia
yang sudah 60 lebih. Dia tidak punya pekerjaan tetap, kemudian tidak ada penghasilan, dia punya utang, dan satu-satunya aset yang dia miliki adalah rumah. Bapak, kami tidak tahu apa jalan yang harus dia tempuh. Kalau secara manusia, aset itu saja yang dijual. Tetapi aset itu akan dijual, akan menciptakan masalah baru buat hidupnya. Apa pesanmu ya Tuhan? Mari Roh Kudus. Amin. Baik, itu jadi yang kedua, saya tidak tahu dia pria atau wanita, tapi kalau bicara tentang penghasilan rasanya pria, ya biasanya begitu. Ya semoga benar, tapi itu bukan pernyataan Roh Kudus, ya itu analisa saya. Jadi yang kedua, tiba-tiba Tuhan ngomong begini. Dia punya luka. Dia punya kekecewaan yang terus dia pendam sampai hari ini. Sehingga karena dia punya luka seperti itu, doanya jadi terhalang. Kita tahu, ya, Tuhan Alkitab kan dengan jelas katakan doa orang benar besar kuasanya. Tapi kalau kita masih simpan luka, kita simpan kekecewaan yang berat di dalam hati kita sudah bertahun-tahun, doa kita menjadi hilang kuasanya, minimal berkurang kuasanya. Ya, saya berharap ya, kalau bisa dia menelpon juga supaya jelas, karena kalau seperti ini saja ya saya tidak bisa membuktikan benar tidaknya. Ya, karena kan firman Tuhan dengan jelas katakan ujilah segala roh. Benar nggak? Jadi alangkah baiknya kalau dia menelpon kembali atau minimal dia meng-SMS kembali. Ya, untuk membuktikan bahwa saat ini dia masih menyimpan luka. Ya, rasa kecewa sekali. Itu yang dia masih terus pendam sampai hari ini dan dia tidak pernah bisa lepas dari rasa kecewa itu. Untuk yang ketiga, untuk dapat penghasilan, seharusnya apa yang harus saya lakukan? Saya ingin ternak burung, tapi tidak ada modal. Orang yang ketiga, bukan orang yang sama. Orang yang sama dengan yang tadi mau jual rumah. Iya, masih sama. Baik, jadi saya akan kembali. Kenapa sepertinya Tuhan menutup pintu buat dia? Sepertinya tidak ada pintu yang terbuka, tidak ada berkat yang tercurah, yang seperti yang untuk dia memulai sebuah usaha atau sebuah aktivitas yang lain. Ya, jadi saya minta kalau dia tidak keberatan untuk meng-SMS kembali. Ya. Luka batin apa yang sampai hari ini dia masih simpan untuk membuktikan bahwa itu benar. Ya, jadi kenapa seperti ini? Ya, supaya terbukti bahwa Roh Kudus itu berbicara. Ya, supaya terbukti juga bahwa firman Tuhan mengatakan Yesus disebut Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita, Tuhan yang bukan hanya bertata di surga, tapi Tuhan juga yang berjalan bersama dengan umatnya. Ya, ini konsep yang kita seringkali, wah saya merasa ditinggalkan Tuhan, saya merasa Tuhan jauh. Banyak orang berkata seperti itu. Padahal Alkitab katakan dia Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Ya, berarti kalau beserta kan jalannya bareng, bukan hanya Allah yang doanya menyertai kita, bukan, tapi Allah yang beserta dengan kita. Itu bedanya. Ya, jadi kalau tidak keberatan, ya dua orang ini bisa menelpon kami untuk menjawab kembali apa yang tadi disampaikan. Ya, yang pertama, anak itu memang sangat kurang kasih. Ya, jadi kalau bisa orang tuanya yang tadi SMS, minimal SMS balik atau alangkah baiknya kalau bisa menelpon. Ya, sehingga mungkin ada, dia bilang, enggak Pak, saya merasa begini, saya rasa sayang, saya akan doakan. Ya, supaya terbukti bahwa memang, iya, ada anak ini merasa bahwa sangat kurang kasih sayang dalam hidupnya. Baik, sementara yang ditelepon saya terima. Shalom, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Langsung saja, tidak usah sebut nama ya Bu ya. Langsung Ibu. Nah, saya Denunu, tapi kok batuk sudah hampir 2 minggu ini kok belum sembuh, kenapa ya Pak ya? Ibu sudah dengar dari awal kah khotbah saya? Iya. Sudah dengar? Iya. Tadi tentang apa ya Bu ya? Tentang ini apa, lewat jalan yang sempit. Baik, ini batuk sudah 2 minggu tidak sembuh Bu ya? Iya. Kalau orang bertanya, sekarang pertanyaan saya, kenapa Ibu membatasi batuk tidak boleh 2 minggu? Kecuali maaf Ibu tenaga medis. Oh ya, kalau batuk biasanya normal 3 hari. Kalau 2 minggu berarti serius. Kalau Ibu orang medis mungkin akan bertanya. Tapi kalau orang biasa kan, kenapa harus dibatasi kok 2 minggu? Iya. Nah, mohon saya dijawab dulu Bu sebelum saya menjawab. Iya. Iya. Kenapa mesti dibatasi? Loh, kalau 2 minggu, kenapa kok 2 minggu tidak sembuh? Mungkin kalau Ibu bilang, ya kalau seminggu normal. Kalau 2 minggu kelamaan. Nah, mungkin begitu. Ibu, saya mau tanya ya. Kenapa di dalam roh saya sekarang merasa Ibu ini sering sedih aja bawaannya?
Bukan marah loh Bu, ada orang marah aja bawaannya ya. Misalnya ngamuan aja, ada orang dendam bawaannya. Ada orang kesel, tapi ibu ini sering sedih sekali. Ini Pak, apa ya, karena kakak saya perempuan itu kadang-kadang ngomong itu menyakitkan hati gitu ya. Baik. Jadi ibu ya, menurut ilmu kedokteran ya, ilmu medis, orang yang stres itu daya tahan tubuhnya pasti sangat menurun. Gitu. Iya, Bu. Jadi kalau sekarang ini kan ibu ini sering sekali rasa sedih. Iya, Mas. Ya, ini yang Tuhan bilang. Tadi waktu ibu ngomong, kenapa ibu terus batuk terus? Tuhan bilang, anakku ini sering sangat sedih. Sering mungkin merasa kalau saya pakai bahasa Jawa Timur, sakno aku ini. Itu. Betul, Bu? Gimana, Pak? Betul? Iya. Iya, jadi sekarang kalau ibu mau kembali tubuhnya, imunitas tubuhnya normal kembali, ya pikirannya ini yang ditenangkan. Jangan terus sedih, karena kesedihan, kemarahan, ya itu membuat daya tahan tubuh itu jadi menurun. Ya, seperti kalau ibu baca orang marah, itu daya tahan tubuhnya 2 jam, selama 2 jam dari marahnya kacau. Nah, apalagi ibu ini sedih, sering-sering sedih, berulang-ulang-ulang. Ya gini Pak, soalnya kan kakak saya itu sering ini apa, kadang-kadang sering jaga rumah. Iya. Saya udah jaga rumah dengan setia, dengan baik. Iya. Nanti kalau dia datang, beberapa hari kemudian dia ngomong ada yang hilang. Oh. Dan saya nggak mengambil Pak. Iya, jadi ibu sedih terus ya. Ya gimana ya, itu kan kakak kandung saya. Iya. Ya kalau udah terima kasih gitu Pak, enggak gitu loh Pak, malah nuduh apa yang hilang, dan saya nggak mengambil. Itu udah berulang-ulang. Baik, jadi sekarang ibu kan tadi tanya, batuknya kok nggak sembuh-sembuh? Iya. Ya jadi karena daya tahan tubuh ibu itu sangat turun. Bukan karena setan bikin ibu batuk, nggak ada setan penyakit batuk Bu. Iya. Ya, jadi sekarang apa yang harus dilakukan? Tuhan, ya tadi kan sudah pintunya sesak ya Bu ya? Iya. Digesek, disikut apa ya? Iya. Lah iya kan sudah tadi Bu ada ayatnya bahwa kita harus mengalami Bu. Iya Pak. Ya sekarang apa yang harus dilakukan? Tuhan beri aku kekuatan. Iya. Beri aku bisa sukacita yang melebihi segala sesuatu. Kuasai pikiranku. Terus apa lagi Tuhan? Aku mengampuni kakakku Tuhan. Dia tuduh aku begini-begini. Tuhan tahu aku tidak melakukannya. Kakak saya juga sudah tiap hari saya mintakan ampun sama Tuhan. Tapi ya memang gimana Pak, kalau diulang-ulang gitu berkali-kali kan ya. Luka di atas luka ya Bu ya. Iya. Baik kita doa sekarang Bu ya. Iya Pak. Jangan ditutup. Bapa di surga, kami mau berdoa buat ibu ini. Engkau tahu penderitaannya, engkau tahu dia sangat sering bersedih. Dan dia sudah cerita kesedihannya, sumber kesedihannya, asal kesedihannya. Kami mau berdoa. Engkau yang mengatakan bahwa damai sejahtera kami melampaui segala akal budi kami. Dan Tuhan sendiri mengatakan di firman Tuhan bahwa damai sejahtera kami akan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kau menolong ibu ini memberi kekuatan. Kau mengambil alih apa yang dia tidak mampu hadapi. Dan roh-Mu yang membuat dia cakap menanggung segala sesuatu. Berikan roh sukacita dalam hidupnya ya Tuhan. Berikan penghiburan-penghiburan yang dikerjakan oleh roh Tuhan sendiri dan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersyukur, berterima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Bangkitkan anakmu ini dari duka cita menjadi penuh sukacita. Dan sehingga kondisi tubuhnya, imunitas tubuhnya meningkat. Sehingga dia sembuh dari batuk yang sangat mengganggu dia selama 2 minggu. Tuhan memberkati dia dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati Ibu. Amin. Ya, terima kasih Ibu untuk kebersamaannya di kesempatan siang hari ini. Dan bagi Anda sobat terkasih yang ingin didoakan atau berkonsultasi, silakan menghubungi di 735 792. Untuk SMS berikutnya ini Pak Hakim. Ya. Shalom, saya seorang ibu punya 3 pertanyaan ini. Anak saya 7 tahun tapi tidak bisa belajar dengan baik, tidak mau menulis. Saya harus bagaimana? Dan yang kedua, saya ditunjuk gereja jadi diaken. Apakah itu memang panggilan Tuhan? Dan yang ketiga,
kenapa suami saya tidak mau ke gereja akhir-akhir ini? Baik. Mohon bantuan Pak Asen. Kita akan Terima berdoa. kasih. Iya. Yang tadi belum membalas SMS? Belum. Belum. Baik. Bapak Surgawi, kami mau berdoa. Mungkin ada suatu pesan buat ibu yang mengirim SMS. Kami tidak kenal ibu ini, tapi Yesus mengenal segala umat manusia. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah mengangkat Yesus menjadi Tuhan bagi seluruh umat manusia. Ada pesanmu ya Tuhan. Mari. Kami tidak punya jawaban. Tetapi firman-Mu sendiri mengatakan bahwa Engkau adalah jawaban. Yesus adalah jawaban. Apa yang terjadi terhadap anak ini Tuhan? Amin. Saya mendengar kata gugur-gugur buat anak ini. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada ibu ini adalah nanti mohon kalau bisa ya. Dan mungkin saya perlu ingatkan ya buat para pendengar di sini, para pengubah kehidupan yang sedang mendengar acara ini, buat yang mengirim SMS, tolong ketika ada pernyataan Tuhan untuk mengirim kembali jawab SMS balik. Ya, karena kalau enggak kami tidak tahu. Ya, tidak menjadi berkat. Ya, tiba-tiba diam tidak mengirim kembali ya. Jadi kami perlu mengetahui kebenarannya, benar atau tidak apa yang disampaikan. Ya, supaya itu bisa menjadi berkat. Kalau seperti ini saja tidak ada SMS balik dan lain-lain, itu akan tidak menjadi sebuah berkat ya. Jadi saya mohon kerjasama daripada yang mengirim SMS ya. Baik, jadi tadi waktu berdoa buat anak ini saya dengar kata gugur-gugur. Ya, jadi karena Tuhan bicara tentang hanya satu kata, berarti ada beberapa kemungkinan dari kata gugur ini. Yang pertama adalah ya, kemungkinannya satu, ibu ini mungkin waktu mengandung, ini mengandungnya dalam kondisi yang sangat berat, sehingga banyak gangguan, banyak penyakit ataupun lain-lain, sehingga waktu masa mengandung ini masa mengandung yang sangat berat buat ibu ini. Ya, sehingga bayinya dalam pertumbuhan di dalam pun ada terganggu yang akan dinyatakan dalam masa pertumbuhannya apa yang terjadi di kandungan. Yang kedua, kata gugur bisa berarti ada kemungkinan ibu ini waktu mengandung punya pikiran gugur aja anak ini. Ya, mungkin tak karena bertengkar sama suami atau jarak terlalu rapat dengan kakaknya atau yang lain, bisa seperti itu kemungkinan yang kedua, kata gugur. Gugur aja. Ya, ini kemungkinan yang bisa terjadi sehingga waktu pertumbuhan anak ini jadi terganggu. Nah, saya ingin ibu itu kalau bisa tolong meng-SMS balik dulu sebelum saya jawab pertanyaan yang kedua dan yang ketiga. Ya, karena kalau ada pernyataan Tuhan kemudian tidak dijawab, ya, tidak diuji kebenarannya, tidak menjadi berkat. Ya, jadi mohon kerjasama ibu ini, apa yang terjadi waktu dia mengandung. Atau bisa kemungkinan yang ketiga, ya, ada sejarah keguguran di dalam keluarga ini. Ya, misalnya pernah ada keguguran kakaknya, mungkin pernah bukan digugurkan, tapi ibu ini mengalami keguguran alamiah, entah karena penyakit atau karena kelelahan dan lain-lain sebelum anak ini lahir. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan. Saya mohon ibu itu kalau bisa membalas kembali SMS-nya, menjelaskan apa yang terjadi ketika anak ini dikandung. Yang mana dari kata gugur ini. Ya, sehingga kita bisa berdoa buat hal ini, karena kalau tidak, ya paling kalau nasihat yang normatif, ya ibu harus punya lebih telaten ngurusi anak ini. Kalau dia tidak bisa konsentrasi, ibu yang harus bimbing dia atau cari bimbingan belajar. Itu kan terlalu normatif. Ya, tapi ingat firman Tuhan katakan kapak sudah tersedia di akar pohon. Jadi selalu yang kalau Tuhan itu cari akarnya. Ya, jadi seperti ilmu kedokteran pun dicari kausanya, bukan sindromnya. Ya, kalau sindrom orang demam, ya sudah kasih penurun panas. Ya, padahal mungkin dia demam karena infeksi. Ya, kasih penurun panas saja, ya bisa turun panasnya, tapi nanti demam lagi. Ya, jadi harus kausanya, penyebabnya apa, akarnya apa. Ya, bukan hanya sindromnya yang dihilangkan, tapi penyebabnya yang harus dicari. Jadi mohon kerjasama ibu itu sebelum saya jawab pertanyaan kedua dan yang ketiga. Ya, kita mungkin lanjutkan kalau ada SMS yang lain. Baik, ini ada jawaban dari ibu yang memiliki 3 pertanyaan tadi. Iya Pak, dulu waktu hamil saya berbeban berat karena adik ipar saya memusuhi saya. Nah, kemudian? Cuman itu saja. Cuma berbeban berat sehingga bayi ini dikandung dengan suasana hati pikiran ibu yang sedang sangat amat kacau.
Ya kita tahu ya, di firman Tuhan juga ya, seperti waktu Maria memberi salam ya kepada ibu Yohanes itu kan, itu bayi dalam kandungannya juga bisa bersuka cita. Jadi bayi di dalam kandungan bisa merasakan dan mengalami efek daripada pikiran ibu yang sedang kacau balau ketika dia dikandung. Sehingga dia mulai bertumbuh dan itu kelihatan dia sulit konsentrasi, dia sulit belajar dan lain-lain. Ya, jadi apa yang harus dilakukan oleh ibu ini? Ya kiranya dia bawa di anak ini dalam doa. Ya, doanya gimana? Tuhan, aku mohon ampun. Ketika aku mengandung anak ini, pikiranku sedang kacau, pikiranku sedang sangat tidak tenang, sehingga ketika anak ini lahir dan dia bertumbuh, apa yang aku pikirkan, kekacauan dalam pikiranku mempengaruhi dia, mengalir kepada dia, sehingga sekarang dia sulit konsentrasi, dia sulit belajar. Ampuni saya Tuhan sebagai ibu, ya jangan sampai ini mengalir kepada anakku. Dalam nama Tuhan Yesus aku putuskan hal ini. Itu yang mesti dia doakan. Ya, itu yang harus dia doakan. Dia tumpangi tangan ke anaknya juga boleh. Ya. Yang kedua tadi mengapa pertanyaannya? Yang kedua, saya ditunjuk gereja jadi diaken. Apakah itu memang panggilan Tuhan? Nah, begini. Kadang-kadang ada hal yang saya tidak bisa jawab karena itu di luar yurisdiksi saya sebagai hamba Tuhan. Ya, kenapa? Ya sekarang yang saya bisa sampaikan adalah apakah memang ibu ini memang punya rasa terpanggil, terbeban untuk pelayanan itu? Itu yang saya ingin tanyakan, ya. Kalau dia memang rasa bahwa dia memang terpanggil, dia punya beban. Contohnya, ada orang yang terpanggil melayani anak-anak sekolah minggu. Dia rasa memang dia suka anak-anak. Kalau kita ditugaskan silakan. Tapi ada banyak orang yang tidak senang sama anak-anak. Terus dijadikan guru sekolah minggu. Kasihan anak-anak itu digalaki, dimarahi, dibentai. Ya, jadi ujilah sendiri. Apakah memang dia merasa terbeban di pelayanan itu? Tidak salah untuk masuk di pelayanan. Ya, tapi juga tidak salah untuk melayani pelayanan yang memang kita rasa sama sekali kita tidak terbeban. Karena kita tidak akan maksimal di sebuah pelayanan di mana hati kita tidak ada di dalamnya. Ya, itu yang saya bisa jawab buat ibu ini. Ya, dan sementara untuk Anda yang ingin berinteraksi melalui telepon, saya langsung terima. Shalom, selamat siang. Halo? Halo, selamat siang. Sudah masuk ini? Halo. Iya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, Bu. langsung saja Pak. Apa yang ingin Ini ditanya? Bu, ini usia pernikahan saya kan sekitar 13 tahun. Waktu itu saya semakin diberkati Tuhan. Saya seorang seniman. Iya. Berkat saya cukup berlimpah. Ya. Tapi di usia yang ke-13 ini kok pekerjaan saya surut. Ya. Yang penghasilan saya juga bersurut. Sempat saya ditinggal istri saya, dia punya pacar lain. Baik. Dan mulai saat itu pekerjaan saya semakin sulit. Hutang saya menumpuk. Baik. Sekarang jangan ditutup Pak ya. Yang gimana? Jangan ditutup Pak ya, kita berdoa ya. Teleponnya. Iya ya Pak. Iya, baik. Bapak di surga, kami mau berdoa buat anakmu ini. Dia pernah mengalami masa-masa diberkati, masa-masa musim hujan, tapi sekarang dia masuk ke dalam masa-masa musim kering dalam hidupnya. Bahkan rumah tangganya pun tempat terganggu. Bapak, kami tidak tahu apa yang menjadi sebab atau rencana Tuhan dalam hal ini. Tetapi Tuhan tahu apa yang terjadi dengan persis di keluarga Bapak A ini Tuhan. Kami mau berdoa. Mungkin ada pesan, nasihat, teguran buat Bapak ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Baik, Bapak saya mau tanya ya. Ya. Saya mendengar kata waktu. Pertanyaan saya adalah, apakah waktu rumah tangga ini rukun, Bapak diberkati, Bapak punya cukup waktu buat pasangan hidup Bapak, buat istri, buat keluarga? Sangat banyak Pak. Sangat banyak buat waktu. Baik, ya. Sekarang waktu, berarti apa yang saya pikirkan tadi keliru. Saya berpikir Bapak tidak punya waktu banyak. Ya, ternyata Bapak punya waktu banyak, ya kan? Nah, sekarang saya akan tanya kepada Roh Kudus, apa maksudnya waktu itu? Ya, karena kan pikiran saya tadi mungkin Bapak tidak punya banyak waktu, ternyata Bapak punya banyak waktu. Ya, dan itu kemudian membuat saya tidak mengerti apa maksud Tuhan bicara tentang waktu. Ya. Nah, sekarang kita akan doa supaya apa teguran tentang waktu ini, apa yang sebenarnya terjadi. Ya, Bapak hambamu tidak mengerti. Tadi waktu engkau mengatakan waktu, hamba berpikiran dia
kurang waktu untuk keluarga, ternyata dia sangat banyak waktu untuk keluarga. Apa maksudnya Tuhan? Mari. Amin. Pak, saya mendengar kata belanja. Apa ya, Pak? Mungkin gini, Pak. Istri saya yang suka seperti kota yang tadi. Iya. Senang sendiri, senang belanja, senang shopping seperti itu. Iya. Nah, ketika itu saya memang sebagai seorang suami kadang, Pak, saya minta ini, saya turutin gitu aja terus. Akhirnya terkondisi seperti itu, ekonomi saya jadi surut, dan dia sempat punya pacar lain. Dan saya sendiri kadang masalah ekonomi saya sedang surut, keadaan apapun saya harus bisa menuruti istri saya masalah materi. Sampai sekarang saya terpuruk, saya ingin menjual rumah untuk memulai hidup baru, dan itu sudah menjadi kesepakatan kami, Pak. Oh, gitu. Baik. Sekarang begini, Pak, ya. Apakah istri Bapak juga mendengarkan siaran ini? Tidak, dia sedang mengajar. Oh, sedang mengajar. Baik. Jadi nanti mungkin bisa menghubungi radio, Pak, ya, untuk minta kopi daripada acara ini, ya. Sehingga konseling ini juga istri Bapak bisa dengar, kan? Ya. Iya, jadi karena saya juga secara pribadi tidak kenal Bapak, supaya benar-benar murni itu dari Tuhan, Pak. Oh iya. Ya, jadi acara ini kan bukan untuk main-main. Acara ini maksudnya bukan untuk menipu orang Kristen atau non-Kristen. Oh, seakan-akan tuannya orang Kristen tuh gini-gini, bukan. Ini acaranya memang real, ya. Saya juga tidak kenal Bapak secara pribadi, ya, supaya Bapak tahu. Tadi Tuhan bilang waktu, kan? Iya. Berarti saya tadi begitu saya dengar waktu, saya langsung berpikiran Bapak kurang waktu. Ternyata tidak. Bapak punya waktu sangat banyak. Berarti apa? Ya, di mata Tuhan berarti itu sebuah pujian, kan, Pak? Iya, Pak. Sebuah pujian bahwa Bapak ini seorang kepala rumah tangga yang banyak punya waktu buat keluarga. Iya. Ya, itu kata waktu yang tadi. Tetapi yang kedua Tuhan bilang karena belanja-belanja ini, Pak. Ya, shopping mania, Pak, gila shopping. Oh, betul. Iya, ini yang membuat jadi masalah. Ya, jadi sekarang memang sih sebagai kita pria kadang-kadang kadang-kadang ya bisa rasa keberatan juga kalau belanja terus, ya, Pak, ya. Tapi kalau belanja harian untuk makanan, masakan, ya enggak masalah, kan. Tapi yang lain-lain itu. Nah, jadi sekarang kalimat yang kedua, Pak. Jadi apa yang harus Bapak lakukan sekarang adalah berdoa buat supaya istri punya pengendalian diri terhadap shopping-shoppingnya, Pak. Dan kembali mencintai saya lagi, keluarga di sini, Pak. Iya. Ya, jadi itu ya shopping-shopping. Yang ketiga kita akan doa satu lagi, Pak, ya. Iya, ya, Pak. Bapak Surgawi, mungkin ada pesanmu buat suaminya. Ampuni istrinya yang shopping terus, Tuhan. Bukan membeli barang investasi, tapi membeli barang konsumsi setiap saat. Mari Tuhan. Mungkin ada pesanmu buat suaminya. Bagaimana dia harus merespon, bersikap di dalam kondisi yang sedang mereka hadapi saat ini. Mari Roh Kudus. Amin. Pak, saya mendengar kata gini, Pak, ya. Mungkin kalau bahasa halusnya pinten atau piro. Nah, mungkin Bapak seringkali mengotik-otik tentang harga atau biaya yang sudah dikeluarkan. Coba diingat-ingat. Iya, kata piro. Mungkin Pak istilahnya wis piro iku dintekno. Nah, misalnya gitu kalau bahasa Jawa Timur, Pak. Gini, Pak, ya. Iya. Selama ini kan saya ketika istri minta seperti ini. Iya. Minta beli itu. Mau keadaan apapun saya tetap berusaha untuk memberi. Iya. Jadi walaupun kasih caranya gimana sampai berutang atau bagaimana, pokoknya saya bisa menuruti gitu. Sampai akhirnya saya ini benar-benar terpuruk, dan ini saya mau menjual rumah. Sebenarnya saya sayang gitu, Mas. Ya, tapi sekarang begini, Pak, maaf ya, saya bukan mencampuri terlalu dalam, ya. Tapi sebagai hamba Tuhan kan tugas kami memberikan nasihat sesuai firman Tuhan, Pak. Betul, Pak. Ya, tapi yang saya puji Tuhan bahwa Bapak dipuji Tuhan bahwa punya waktu untuk keluarga, itu yang bagus, ya. Cuman masalah belanja ini saja intinya, Pak, kan? Iya, Pak. Iya, nah sekarang sudah nggak perlu Bapak ingatkan lagi atau jumlah semua pengeluaran yang sudah dihabiskan oleh istri, Pak. Oh, tidak terhitung, Pak. Ya sudah, dan pokoknya sudah. Ya. Tidak menganggap itu. Iya, ya berapapun itu sudahlah, ya. Ya. Nah, mulai saat ini jadi pokok pergumulan Bapak adalah Tuhan berikan dia hikmat. Ya, berikan dia hikmat, apa yang perlu dibeli, bukan hanya kasarnya lapar mata, Pak, ya. Iya, ya, Pak. Ya, itu yang Bapak doakan. Kemudian tentang penjualan rumah. Ya, saya tidak akan berdoa buat penjualan rumah, Pak. Ya. Tapi saya akan berdoa, apakah rumah itu harus dijual?
sebagai pertolongan, Pak. Iya, saya tidak akan mendoakan itu, Pak, karena Tuhan bisa tolong dengan cara macam-macam kan? Betul, Pak. Tidak mesti lewat jual, toh, Pak. Ya, nah, sekarang kalau orang tidak punya aset, terus Tuhan tolong lewat apa, Pak? Betul. Kita doa, Pak, ya. Iya, Pak. Bapa di surga, kami tidak tahu apakah ini solusi yang benar di mata Tuhan, menjual rumah, pindah ke rumah yang lebih kecil, mungkin lebih di luar kota, lebih murah. Kami tidak tahu. Kami tidak bisa memberi nasihat manusiawi, karena itu bisa menyesatkan, membuat anakmu ini mengalami kesalahan dan kerugian yang fatal dalam hidupnya. Mari Tuhan. Amin. Baik, Pak. Saya mendengar kata setuju, Pak. Iya, Pak. Berarti, oke, Bapak silakan. Ya, memang kalau mau dijual silakan saja. Ya. Itu, tapi tolong nanti sisa uangnya juga dipakai, jangan sampai, ya itu, Pak, karena hidup ini masih berlanjut terus kan. Iya, Pak. Ya, itu saja yang saya dengar. Ya, satu hal lagi, Pak. Iya. Saya saat ini sudah mengharapkan cinta sejati istri saya, Pak, agar bisa harmonis begitu lagi dengan saya, Pak. Nah, sekarang kan sampai Bapak dipuji Tuhan kan, kalau Tuhan sampai memuji seseorang kan berarti orang itu di mata Tuhan lumayan, Pak, ya nah. Iya, berarti apa? Kalau sudah dia ada pujian dari Tuhan, berarti kan biasanya doa-doanya manjur, Pak. Oke, Pak. Iya kan? Ya sampai Tuhan memuji baik perbuatanmu hambaku. Nah, biasanya gitu kan mesti ada anunya tuh, Pak, promosinya kan, ada upahnya kan. Ya tadi tolong tetap dipertahankan, Pak, untuk punya waktu untuk keluarga. Iya, Pak. Ya, terus sudahlah yang itu wis pironya itu sudah lewat, Pak. Iya. Ya. Ini pulsa mau habis, Pak. Iya, baik. Tuhan berkati, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Tuhan berkati. Iya, terima kasih banyak untuk Bapak yang sudah mau bergabung, dan bagi Anda yang masih ingin didoakan atau bertanya bersama Pak Evangelis Asen Suhendra, silakan menelpon di 735-792. Sudah banyak SMS yang masuk dan ini juga sudah ada telepon yang bergabung. Saya terima dulu yang ditelepon. Shalom, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Iya, silakan, Pak. Silakan. Bapak langsung. Mungkin radionya bisa dikecilkan sedikit volumenya. Oh iya. Jadi biar nggak feedback yang di sini. Halo. Iya, silakan, Pak. Halo. Langsung saja. Shalom. Iya, saya Pak Antonius. Iya, silakan langsung. Iya, langsung aja, Bapak nggak usah menyebutkan nama. Iya, saya menjual rumah di. Baik, hanya sebutkan mau jual rumah aja, Pak. Nggak mungkin, nggak usah terlalu detail, ya. Kemudian. Iya. Ya, tolong supaya bisa laku. Oh, begitu. Harga yang baik. Harga yang baik, Pak, ya. Kalau bisa laku, harga murah bagaimana? Ya, jangan. Oh, jangan. Baik, jadi Pak, tolong jangan ditutup ya, kita mau doa ya. Iya, baik. Yang kedua, saya mohon saya melangkah ini usaha apa yang Tuhan berkenan. Baik, Pak, sementara Bapak ngomong ya, maaf kata ya, Pak ya. Ya. Saya kok mendengar di dalam roh saya tentang anak. Ada apa, Pak? Iya, anak saya. Iya. Iya, pengertiannya gimana? Saya mendengar ada sebuah pergumulan, sebuah jeritan buat anak ini. Apa yang sedang terjadi atas sang anak, Pak? Ya, itu untuk membantu anak saya mau menikah ini. Oh. Yang terkecil. Baik. Berarti itu menjual rumah, Pak, untuk menikah? Ya, nanti sebagian saya berikan, dan saya mau pindah ke Solo. Gitu. Ya. Kita doa, Pak ya. Saya tidak tahu apakah Tuhan setuju tidak. Kalau seperti tadi Tuhan bilang setuju, silakan. Tapi kalau tidak, saya akan jawab tidak, Pak ya. Ya. Jadi kami hamba Tuhan tidak bisa beri nasihat secara akal, Pak. Secara jual aja, Pak. Itu kan buat anak sendiri, belum tentu, Pak. Iya. Ya, Bapak Surgawi, kami tidak punya jawaban, tapi Yesus punya jawaban. Amin. Apa yang harus dilakukan oleh anakmu ini, Tuhan, sebagai orang tua terhadap anaknya yang akan menikah? Haruskah dia menjual kemudian dia pindah? Atau ada cara lain, atau ada yang mereka harus lakukan yang berbeda dari yang mereka rencanakan saat ini? Mari Tuhan. Kau tahu dia punya beban buat anaknya. Tadi nggak mau mendengar kata anak. Ternyata iya. Apa pesanmu, Tuhan? Mari. Mari Roh Kudus. Mari. Maksudnya apa Roh Kudus kata bantu? Hamba tidak mengerti.
Amin. Pak, saya mau tanya ya. Ya. Sebenarnya Bapak putra-putri berapa orang? 3. 3 orang, berarti ada kakak 2 ya? Anak ini ada kakaknya 2. Iya. Saya cuma mendengar kata begini Pak, bantu. Nah, saya ingin uji sekarang Pak. Bagaimana secara ekonomi kondisi kakaknya, 2 kakaknya? Ya, saya untuk hidup ini saja sudah pas-pasan. Ya. Ya, karena untuk menyekolahkan yang terkecil itu. Dan ini ya puji Tuhan sudah diangkat jadi PNS. Baik. Ya, ini mau nikah ya. Nah, pertanyaan saya gini Pak, tentang kedua kakaknya ini, bagaimana kondisi mereka? Ya, baik semua. Adalah secara ekonomi? Ya, baik semua. Baik. Jadi tadi saya dengar kata bantu Pak. Ya. Saya tadi kan mau uji. Sebenarnya kakaknya dari ini anak bungsu ini sebenarnya bisa membantu Pak. Iya. Gitu. Tetapi kenapa mereka tidak membantu? Ya, enggak lihat. Mungkin hatinya kurang pas sama bapak ya, nggak tahu saya. Nah, sekarang begini Pak ya. Nanti mungkin Bapak bisa minta kopi rekamannya disampaikan kepada kedua anak Bapak yang lain. Ya, jadi saya mendengar kata bantu. Saya tadi kan Bapak bilang mau jual rumah. Ya. Saya tidak dapat kata boleh jual atau tidak. Tiba-tiba saya dapat kata bantu, yang saya tidak mengerti Pak apa maksud Roh Kudus. Kemudian saya dengar kata kedua yaitu urunan. Berarti apa? Sebenarnya kakak dari kedua anak yang lebih dewasa ini sebenarnya bisa membantu Pak tanpa perlu jual. Bisa urunan, tapi mereka tidak lakukan. Iya, betul. Gitu loh Pak. Jadi sekarang coba Bapak ngomong sama mereka, nanti minta rekamannya di studio Pak ya. Sampaikan kepada mereka bahwa saya sebagai hamba Tuhan, apa yang Roh Kudus saya dengar Roh Kudus ngomong, itu yang saya sampaikan Pak. Itu bantuan saya, pembantu kami Pak. Kan tadi Pak, ini kan yang pertama kan jelas tadi. Ya, kerinduan Bapak untuk menikahkan anak bungsu. Iya. Ya, sebenarnya mereka bisa urunan Pak. Makanya saya tanya, gimana kondisi anak yang lain? Karena Roh Kudus bilang sebenarnya bisa urunan. Iya. Gitu loh. Nah, Tuhan mau rumah itu tidak dijual Pak berarti. Tetapi saudara-saudaranya ini yang mengulurkan tangan membantu adiknya. Saya akan doa buat mereka Pak ya, buat kedua anak yang lain ini ya. Iya. Bapak Surgawi, kami mau berdoa, kiranya nanti kedua anak yang lain ini, kakak-kakak dari si bungsu ini, waktu mendengarkan rekaman ini, Tuhan mau mengambil sikap, mau taat kepada Tuhan, tidak menghitung untung rugi, tetapi mau membantu adiknya, sehingga rumah itu tidak perlu dijual, rumah itu tetap akan bisa dihuni orang tua mereka, tetapi mereka lah yang urunan, saling bahu-membahu, sehingga tidak perlu jual rumah, tetapi adik mereka yang bungsu bisa dinikahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam namamu kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan mereka hati yang mau taat, menturuti apa perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati Pak. Ya, terima kasih. Itu sebetulnya rumah saya pun saya jual untuk membantu anak saya itu sama bayar utang. Tuhan bilang tidak. Sebenarnya makanya kan tadi Pak, bantu kan. Kata Tuhan bantu. Berarti apa? Anak-anak ini sebenarnya bisa Pak. Iya. Gitu. Makanya saya tanya gimana keadaan ekonomi mereka. Karena saya dengar kata bantu. Ya. Terus kata kedua urunan. Sebenarnya mereka bisa kalau urunan lebih dari cukup Pak. Ya, saya punya utang tapi nggak mau membantu gitu. Iya, jadi sudah kita doa. Nanti kalau Bapak, anak-anaknya enggak jauh tuh tinggalnya Pak? Jauh semua Pak. Jauh semua? Luar kota kah? Luar pulau? Di luar pulau. Luar pulau semua? Ya. Tapi di dalam Tuhan semua kan? Iya. Iya, baik. Jadi mungkin nanti Bapak bisa sampaikan, tidak usah malu seakan-akan Bapak meminta. Bukan. Iya. Iya. Sampaikan saja waktu ke waktu apa sih ada siaran, Bapak telepon hamba Tuhannya dapat pernyataan dari Tuhan seperti ini. Ya terserah mereka mau bantu tidak. Yang penting Bapak sudah menyampaikannya. Iya. Ya. Ya, terima kasih. Baik, Tuhan berkati Pak.
Tuhan Yesus berkati. Semuanya shalom. Shalom. Ya, terima kasih Bapak untuk mau bergabung bersama kami. Satu lagi ya Pak Hasan, karena memang waktunya juga terus berjalan, dan ini jawaban dari yang awal telepon SMS. Untuk saya sendiri mungkin kekecewaan pada istri yang saya nilai kurang tunduk pada suami. Untuk usaha atau jual rumah, baiknya usaha apa? Maaf nggak bisa telepon karena pulsanya limit, katanya begitu. Baik, jadi kadang-kadang begini ya, banyak kita merasa, oh kalau kita sudah pergi ibadah, kita sudah tidak melakukan dosa-dosa yang melanggar 10 firman hukum Tuhan, kita sudah merasa hidup benar. Bukan. Kenapa? Tuhan juga memperhatikan suasana hati kita. Suasana hati kita, contohnya apa? Waktu Kain membunuh Habel, belum ada hukum Taurat, belum ada ada bunyi hukum Tuhan, itu firman Tuhan dilarang membunuh, belum ada. Tapi ketika Kain membunuh Habel, dia dihukum Tuhan. Berarti apa? Ya, ada yang melampaui hukum agamawi, yaitu hati Tuhan. Ada yang melampaui hukum tertulis di dalam kitab suci, yaitu perasaan Tuhan dan senang tidak senangnya Tuhan terhadap sesuatu perbuatan. Nah, sekarang Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, kenapa engkau terus menyimpan kekecewaan? Mengapa terus-menerus kau simpan? Orang kecewa boleh, orang lelah boleh, tapi setiap hari merasa lelah kan berarti pemalas. Orang menangis sedih boleh, tapi dikit-dikit nangis itu cengeng. Berbeda kasusnya. Ya, jadi apa? Bapak ini sekarang harus bangkit. Bangkitnya gimana? Saya tidak bisa bilang impartasi. Ya, saya tidak bisa bilang, oh terima urapan. Tidak. Dia harus belajar baca Alkitab, mengisi dirinya dengan firman Tuhan. Ya, dia harus banyak ibadah juga, menyegarkan dirinya terus-menerus. Itu yang harus dia lakukan. Jadi sekarang bagaimana? Dia perbaiki ini dulu. Terus bagaimana tentang jual rumah? Perbaiki dulu yang penting. Ya, sama seperti orang misalnya tabrakan, pendarahan dan patah. Dia nggak bisa langsung kemudian dioperasi patahnya. Mungkin pendarahannya dihentikan dulu, karena kalau pendarahannya tidak dihentikan dia akan meninggal. Tapi kalau patahnya dibiarkan dulu sehari, tidak masalah. Tapi pendarahannya harus dihentikan. Jadi apa? Yang paling penting dulu yang harus dia lakukan yaitu, ayo minta Tuhan cabut kekecewaanku terhadap pasanganku. Cabut rasa kecewa yang bertahun-tahun aku simpan itu terhadap pasanganku. Itu yang harus dia lakukan. Itu yang paling penting saat ini. Berarti dia harus berdoa. Ya, saya berharap juga dia mengerti. Tidak perlu, bagaimana Pak berdoa? Waduh, berdoa aja harus diajar, bingung. Padahal doa ke Bapak sendiri kan tidak ada aturannya. Ya, mesti pakai begini misalnya. Duduknya bagaimana? Misalnya tidak perlu. Doanya tengah malam. Misalnya gitu ya. Sambil berpuasa. Waduh, ini ruwet. Ya, terlalu banyak aturan seperti itu. Jadi, apa yang dia harus lakukan? Ini dulu dibuang. Dibuang rasa kecewa terus-menerus yang dia masih simpan. Luka itu harus dia buang. Minta Tuhan, pulihkan saya Tuhan. Saya tidak bisa sembuhkan diri saya sendiri. Saya nggak bisa buang rasa kecewa ini. Tapi Tuhan bisa mencabut rasa kecewa itu dari saya. Itu yang harus dia lakukan. Supaya, terus bagaimana selanjutnya? Lakukan dulu yang pertama. Jangan tanya selanjutnya dan selanjutnya tanpa lakukan yang pertama. Oke, baik. Dan kami informasikan kembali bahwasanya nanti mengundang Anda untuk hadir dalam persekutuan doa, pendewasaan dan mujizat. Dan acara ini gratis ya Pak ya? Acaranya gratis sampai selesai, tidak ada misalnya undangan gratis. Begitu mau pulang, mari memberikan persembahan, tidak ada. Jadi tidak ada acara persembahan di pertemuan kita yang kita buat, tidak ada persembahan apapun. Yang paling penting mempersembahkan hati, mau diproses Tuhan, mau dididik Tuhan. Tidak ada persembahan apapun di dalam ibadah-ibadahnya. Ya, nanti bisa konseling juga di sana Pak? Silakan. Boleh ya Pak ya? Ya, tetapi sesudah firman Tuhan. Jadi nggak bisa datang terus, Pak saya mau konseling dulu, habisnya saya mau pulang. Nggak bisa. Ya, dengarkan firman Tuhan, karena dasarnya semua firman Tuhan. Kami bukan dukun yang membaca mantra, kami bukan dukun yang punya kuasa memaksa Tuhan, tapi kami hanya hamba Tuhan yang mengajarkan jalan-jalan Tuhan. Baik Pak Asen dan sobat terkasih, ini waktunya sudah habis untuk kita boleh bersama. Dan seperti biasa Pak Asen sebelum berpisah, kita doakan juga untuk Radio Immanuel. Baik. Para pengubah kehidupan, kiranya apa yang sudah kita dengar memberkati kita. Apa yang sudah kita dengar memberikan arah perjalanan hidup kita, menghibur, menguatkan, bahkan memberi jalan keluar buat apa yang sedang kita hadapi. Bapa di surga, terima kasih buat kelancaran siaran ini. Terima kasih buat pembukaan firman Tuhan. Terima kasih buat pengajaran. Terima kasih buat solusi, penghiburan
perhatian Tuhan. Terima kasih juga buat pernyataan-pernyataan Tuhan buat banyak saudara kami yang meng-SMS maupun menelpon. Kami mau berdoa kiranya acara-acara ini memberkati banyak orang. Kiranya orang-orang dibangkitkan, didewasakan, menjadi orang-orang yang lebih berkenan kepada Tuhan, meninggalkan kehidupan agamawinya, tetapi menjadi manusia-manusia surgawi di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati juga Radio Immanuel Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur berterima kasih, dan menaikkan pujian hormat bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik sobat terkasih dimanapun berada, usai sudah kebersamaan kita untuk kesempatan siang hari ini, di mana pendewasaan dan mujizat sudah boleh hadir menyapa kita di hari ini Rabu 18 Maret 2015. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa. Shalom dan Immanuel.